Mulai hari ini Skyfeeder, Mok, Bolin, dan Stonerule, kita berlima harus berhenti menggunakan tubuh kita yang sebenarnya untuk memburu kapal perang Sith. Autark Titanos mengirim kepada yang lain. Para pembudidaya di berbagai medan perang tidak lagi berada di bawah terlalu banyak tekanan. Itu berarti perburuan hegemoni Sith tidak lagi mendesak seperti sebelumnya. Mari kita membuat avatar kita terlibat dalam perburuan. Jangan mengirim tubuh kita yang sebenarnya. Benar, tinggalkan tubuh kita yang sebenarnya dengan aman. Dark North dan Ekong keduanya telah terperangkap jika 2 atau 3 dari kita terjebak, kita mungkin akan kalah dalam perang ini, balas Autark Skyfeeder. Dark North, hati-hati, kata Mok. Selesaikan dan kabur secepat mungkin. Terlalu banyak waktu dapat menghasilkan variabel baru yang diperkenalkan, kata Autark Bolin. Semua orang mengerti bahwa semakin lama seseorang terjebak, semakin berbahaya. Bahkan jika Ning mampu bertahan sementara di kuil putih keabu-abuan berkat kemampuannya yang luar biasa, itu hanya masalah waktu sebelum Sith mengirim lebih banyak bala bantuan untuk menyerangnya. Dengan demikian, semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin buruk situasinya. Dia harus melarikan diri secepat mungkin. Jika ada yang perlu kami lakukan, tanyakan saja, kata Autark Skyfeeder. Di antara kami bertujuh, hidupmu lebih penting daripada orang lain. Saya mengerti. Ning juga mengerti bahwa nasibnya bukan lagi miliknya sendiri, kematiannya akan berdampak pada seluruh Chaos Verse mereka dan semua pembudidaya di dalamnya. Ning berjubah putih menatap gelembung ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dan formasi tempat mereka telah diatur. Ruang waktu terus berubah di sekelilingnya, dan Ning hanya menonton saat berada di bawah pengaruh akselerasi temporal 100x. Setiap pikirannya terfokus pada pemahaman bagaimana formasi ruang waktu besar ini benar-benar bekerja. Riip, sebuah celah ruang waktu tiba-tiba muncul jauh di dalam kegelapan besar, diikuti oleh seorang pria tinggi, berjubah abu-abu, berterbuka kaki berjalan ke dalamnya. Matanya hangat dan lembut, tampaknya dipenuhi dengan cinta terhadap semua makhluk hidup. Huff, Iyere menatap ke dalam kehampaan, mengeluarkan sedikit dengusan saat dia mengerutkan kening. Jenis energi aneh berputar-putar di sekujur tubuhnya, mencegah semua bentuk karma menyentuhnya. Ini adalah alasan mengapa tidak ada seorang pun dari peradaban pembudidaya lokal yang pernah dapat menemukan keberadaannya, meskipun telah melewati ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengingat kekuatan Iyere, jika esensi utama dari Chaos Verse dapat merasakannya, itu akan segera menempatkannya sebagai ancaman paling menakutkan dalam semua keberadaan dan telah memperingatkan para Autark sejak lama. Saya tidak dapat menggunakan bahkan sepotong kekuatan Dao, dan saya terus-menerus ditekan. Bahkan kecepatan perjalanan saya melambat menjadi merangkak, gumam Iyere cemas pada dirinya sendiri. Mengingat kekuatannya, di Chaos Verse-nya sendiri, dia bisa melakukan perjalanan lebih dari 100 kali lebih cepat daripada sekarang. Bahkan di Infinite Void, dia melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan sekarang. Namun, di Chaos Verse ini, dia terus-menerus ditekan ke titik di mana dia bergerak secara kasar secepat Autark asli. Aku membutuhkan waktu 82 hari untuk mencapai tempat kita menjebak Kaisar Dark North. Cahaya dingin melintas di mata Iyere yang hangat. Saya harap tidak ada yang terjadi selama periode waktu ini. Kami telah menggunakan kuil ruang waktu 8 revolusi untuk menjebak Kaisar Dark North. Dia seharusnya tidak bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Dia telah menunggu kembali di jantung Citylands, yang sangat jauh dari tempat Ning terjebak. Namun, dia masih bisa mencapai Ning hanya dalam waktu 2 bulan, meskipun tidak dapat menggunakan kekuatan Dao dan ditekan oleh Chaos Verse ini. Ini adalah bukti betapa dia benar-benar tangguh. Kaisar Dark North adalah satu-satunya variabel yang berada di luar kendaliku. Jika saya bisa menyingkirkannya, 6 Autark yang tersisa tidak akan menimbulkan bahaya. Iyere merasa sedikit khawatir. Dia adalah variabel yang paling tidak terduga, dan dia pasti paling disukai oleh Quintessence lokal. Seluruh Chaos Verse akan memusatkan hampir semua keberuntungannya padanya. Inilah yang memungkinkan dia untuk menciptakan satu demi satu keajaiban, tetapi pada akhirnya, berubah dari menjadi Kaisar Omega menjadi Omega Autark masih akan sangat sulit. Keberuntungan dan bantuan saja tidak akan cukup. Pada akhirnya, keberuntungan karma hanyalah bentuk bantuan eksternal. Ini bisa sangat membantu manusia biasa, memungkinkan mereka, misalnya, untuk dengan mudah memperoleh berbagai harta yang memungkinkan mereka menjadi dewa dan memahami Dao. Namun, bagi Autark, keberuntungan kurang bermanfaat. Autark Titanos dan yang lainnya juga tidak terlalu peduli dengan keberuntungan karma. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan lebih jauh, tidak peduli seberapa beruntungnya mereka. Ning, bagaimanapun,
adalah satu-satunya orang di seluruh Chaosverse ini yang memiliki kesempatan untuk menjadi Omega Autark. Dia pasti akan diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa, tetapi keberuntungan saja tidak akan cukup untuk menghasilkan Omega Autark. Itu bahkan tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk datang dengan teknik seperti True Soul Everlasting. Hal seperti itu membutuhkan banyak faktor lain, termasuk wawasan pribadi dan kerja keras yang luar biasa. Secara umum, semakin kuat Anda menjadi semakin baik keberuntungan karma Anda juga. Ketika Ning telah dilahirkan kembali melalui kerajaan Netherworld, dia telah menjadi orang kecil yang biasa-biasa saja di dunia chaos yang luas yaitu 3 alam. Hanya sekali dia tumbuh lebih kuat, keberuntungannya benar-benar meningkat. Iyere, sebaliknya, ingin menekan seluruh Chaosverse dan kemudian mengikatnya padanya. Bagi seorang ahli seperti dia, hanya kekuatan pribadi yang layak dipercayakan. Dia mungkin seorang variabel, tetapi dia masih memiliki peluang yang jauh lebih kecil dari 10% untuk menembus menjadi Omega Autark. Saya masih memiliki peluang yang sangat bagus untuk memenangkan perang ini. 82 hari selama mereka bisa menahannya selama 82 hari, aku akan bisa tepat waktu dan menyingkirkan Kaisar Dark North. Iyere memiliki keinginan yang kuat, tetapi dia masih merasa sedikit cemas. Dia tahu apakah dia bisa membunuh Kaisar Dark North atau tidak adalah salah satu faktor terbesar dalam menentukan apakah dia bisa menguasai Chaosverse ini atau tidak. Rip, dia terus mengobrak-abrik ruang waktu, membelok dengan kecepatan seperti Autark menuju lokasi Ning. Di dalam kuil ruang waktu 8 revolusi. Sejak Ning terjebak di sini, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menganalisis formasi rumit di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa sosok menakutkan seperti Iyere sedang menuju ke arahnya, tetapi dia tahu semakin banyak waktu yang dia buang, semakin berbahaya situasinya. Pada hari kelima pemenjaraan Ning, Autark Titanos dan Autark Ekong berhasil membebaskan diri dari formasi lorong yang menjebak mereka tapi kemudian, bahaya baru muncul di hadapan mereka. Pada hari ke-9 pemenjaraan Ning, kedua Autark hampir saja lolos, tapi tiba-tiba bahaya yang paling menakutkan menimpa mereka. Pada hari ke-10 dari pemenjaraan Ning, Avatar Autark Titanos terpaksa menggunakan nyawanya sendiri untuk memblokir serangan berbahaya yang menerjang ke arah mereka, mengakibatkan dia mati dalam pertempuran. Namun, ini memungkinkan Autark Ekong untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia terluka parah, tapi setidaknya dia berhasil bertahan hidup. Saya bisa merasakan kematian bernafas di leher saya. Aku benar-benar bisa merasakan genggaman dingin kematian meraihku. Itu semua berkatmu, Titanos. Kalau tidak mungkin aku bisa melarikan diri. Bahkan jika saya berhasil lolos dari lorong pertama, jebakan kedua akan membuat saya masuk. Autark Ekong sangat berterima kasih. Aku malu karena membuatmu mengorbankan Avatar. Tidak apa-apa, aku bisa membuat yang lain. Bagi Anda untuk lolos dianggap sebagai kemenangan dalam buku saya. Selain itu salahku karena tidak dapat sepenuhnya mengetahui semua bahaya dari tempat itu, kata Titanos. Haha, Ekong, Titanos baru saja menyelamatkan hidupmu. Setelah perang ini berakhir, kamu harus menawarkan dia beberapa anggur bagus yang telah kamu simpan. Tidak masalah apapun, Ekong setuju dengan lugas. Pelarian Ekong adalah sesuatu untuk dirayakan oleh para pembudidaya. Tentu saja, Titanos harus membuat ulang avatar, yang akan dimulai dengan kekuatan maksimal 50%. Avatar ini sekarang akan menjadi yang terlemah dari petarung kelas Autark mereka, yang akan berdampak negatif pada kekuatan tempur total mereka. Tapi itu masih jauh, hasil yang jauh lebih baik daripada kematian Autark Ekong. Sekarang, satu-satunya yang terjebak adalah Ning sendiri. Titanos, Skyfeeder, Mok, dan Bolin semuanya menawarkan saran dan strategi berdasarkan apa yang dikatakan Ning kepada mereka, dan mereka juga mencoba membantu memunculkan ide untuk memecahkan formasi. Sayangnya, mereka tidak dapat melihat formasi secara langsung sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa selain memberikan saran umum. Pada hari ke-19 dari pemenjaraan Ning, Ning masih tidak dapat melarikan diri, tetapi sesuatu yang lain terjadi. Avatar Autark Bolin juga diserang oleh pasukan Site Exalt. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia masih terjebak di dalam kuil hitam yang jahat. Site benar-benar memiliki lebih banyak regu Exalt yang berkeliaran. Brengsek, Autark Ekong sangat marah. Untungnya, hanya avatarnya yang terperangkap di sana. Jika tubuh asli Bolin terperangkap, kita akan berada dalam lebih banyak masalah, kata Titanos. Bolin, cepat dan coba selesaikan formasi dan kabur secepat mungkin. Bahkan jika Anda tidak dapat melarikan diri, semakin cepat avatar Anda mati, semakin cepat Anda dapat mulai mengerjakan yang baru dan membuatnya lebih kuat. Setiap hari ekstra penting. Tentu saja, saya harap Anda bisa lolos dengan utuh.
Bagaimanapun juga, avatar itu adalah petarung kelas Autark. Jika mereka terus melemah seperti ini, mereka mungkin akan dikalahkan dalam pertempuran terakhir. Kehilangan kekuatan yang kecil bisa berdampak besar pada hasil perang. Dark North, kamu juga harus hati-hati. Tetap hidup lebih penting dari apapun, kata Titanos. Dark North, avatarku tetap cukup dekat denganmu selama ini. Mungkin bisa mencapai Anda dalam waktu sekitar 10 hari atau lebih. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya, kirim Autark Mok. Hidup Anda sangat penting bagi kami. Jika saya bisa mengorbankan avatar untuk membuat Anda tetap hidup, itu adalah perdagangan yang berharga. Tidak dibutuhkan. Saya masih menganalisis formasi yang menjebak saya. Anda masuk tidak akan banyak membantu saya. Jika saya benar-benar membutuhkan Anda, saya akan memberi tahu Anda. Ning merasa cukup berterima kasih atas tawaran itu, tetapi dia tahu bahwa kedatangan Autark Mok tidak akan membuat perbedaan. Di dalam kuil ruang waktu 8 revolusi, The City Exalt tetap duduk di 8 pilar batu yang melingkari batas luar kuil. Mereka mengamati dengan cermat semua tindakan Jining di dalam formasi, tidak berani sedikit pun lalai. Berkat kendali mereka atas formasi, mereka dapat men-screen dan melihat sosok berjubah putih Ning duduk dalam posisi lotus, dikelilingi oleh tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan kompleksitas yang tak tertandingi. Dia ahli dalam formasi, ilusi, ruang waktu. Seorang City Exalt menghela nafas dengan takjub. Hanya Kaisar Omega yang bisa terampil dalam banyak aspek. Sebagai City Exalt, mereka memiliki tingkat wawasan yang sama dengan Autark asli dari Chaosverse ini. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui dari rune yang mengelilingi Ning bahwa pria itu telah mencapai ketinggian yang luar biasa baik dalam formasi maupun ruang waktu. Kaisar Dark North memenuhi reputasinya. Tetap saja tidak mungkin dia bisa menyelesaikan formasi ini hanya dalam waktu 82 hari. 20 hari telah berlalu. Mungkin formasi ruang waktu saja sudah cukup untuk menjebaknya. City Exalt berbicara secara mental satu sama lain. Mereka tahu betapa pentingnya Kaisar Dark North dalam perang. Dia kemungkinan besar adalah penghalang terbesar bagi Iyere yang maha kuasa mengambil kendali atas Chaosverse ini. Inilah mengapa Iyere bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jika mereka berhasil membuat Kaisar Dark North terjebak selama 82 hari, mereka akan menjalankan misi utama mereka. Begitu Iyere menjadi Lord of Chaos untuk Chaosverse ini, dia pasti akan memberi mereka hadiah besar. Waktu terus mengalir, hari demi hari. Formasi ruang waktu memang cukup rumit, tetapi pada hari ke-30 dari pemenjaraan Ning, sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari dalam formasi, diikuti oleh wajah 8 City Exalt yang berubah muram. Ning berjubah putih telah bangkit. Dia telah mengambil wujudnya yang berkepala 3, berlengan 6 dan menggunakan 6 pedang Northbow miliknya untuk menyerang formasi ruang waktu di sekelilingnya dengan ganas. Dia sepertinya melakukan hacking secara acak ke kanan dan ke kiri, tetapi entah bagaimana hack, acak, miliknya berhasil mengganggu fungsi seluruh formasi. Dia telah menemukan dan menembus beberapa titik perhubungan energi, menyebabkan kekuatan formasi turun drastis. Dia telah menemukan rahasia di balik pembentukan ruang waktu kita. Formasi akan pecah. Itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. 8 City Exalt dikejutkan oleh kecepatan Ning. Ledakan. Formasi ruang waktu akhirnya runtuh, diikuti oleh gelembung-gelembung ruang waktu mini yang tak terhitung jumlahnya yang bermunculan dan menghilang. Setelah 30 hari penuh, dia akhirnya mengalahkan formasi ruang waktu. Menakjubkan. Cukup luar biasa. City Exalt berambut hitam menghela nafas dengan takjub. Dia mampu menembus formasi hanya dalam 30 hari. Jika saya terjebak di sana, saya mungkin tidak akan bisa keluar bahkan jika saya menghabiskan 100 siklus kekacauan untuk mencoba. Kamu tidak ahli dalam formasi. Anda tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dia benar-benar mengesankan. 30 hari telah berlalu. Hanya tersisa 52 hari. Formasi 8 revolusi, seharusnya bisa menjebaknya selama 52 hari, kan? Seorang City Exalt dengan bulu emas menutupi wajahnya berkata. Formasi tipe perangkap terkuat kuil ruang waktu 8 revolusi adalah, formasi 8 putaran. Formasi ruang waktu tidak begitu kuat. Ketika saya menguji formasi ruang waktu, saya bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang perlu saya lakukan dan dapat dengan tenang merenungkannya. Tetapi ketika saya menguji formasi 8 putaran, saya hanya merasa benar-benar bingung dan tersesat, seorang wanita City kata Agung. Jika dia membutuhkan waktu 30 hari hanya untuk formasi ruang waktu, formasi 8 revolusi mungkin akan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Tidak mungkin dia keluar dari sana. Lihat ekspresi bodoh di wajahnya. Haha, dia ingin menerobos melalui kekuatan mentah.
Sungguh lelucon. Semua City Exalt mulai tertawa ketika mereka melihat apa yang dilakukan Ning. Mereka tahu betapa kuatnya formasi 8 revolusi mereka. Ledakan. Ning baru saja menembus formasi ruang waktu yang luas. Sekarang, dia mengamati lingkungan barunya dengan cemberut. Dia berada dalam dimensi api mentah yang disegel. Api memenuhi setiap inci dari dimensi ini, tetapi mereka disingkirkan bahkan sebelum mendekati Ning. Dimensi tersegel. Ning tidak tahu bahwa dia sekarang telah memasuki bagian paling berbahaya dan paling sulit dari kuil ruang waktu 8 revolusi, formasi 8 putaran. Ini akan menjadi hambatan terbesarnya untuk melarikan diri dari kuil. Jika dia berhasil menerobos ini, kuil tidak akan memiliki banyak lagi yang tersisa. Aku seharusnya bisa merobek membran dimensi melalui kekuatan mentah. Ning tidak ragu sama sekali, segera menggunakan teknik yang paling disukai autar kekuatan mentah. Ledakan. Ning menembak ke atas sambil mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan. Keenam pedang Northbow miliknya dengan ganas menebas membran dimensional, dengan setiap serangan diberdayakan oleh Mystery Space Sword Dao. Ning melepaskan beberapa ratus daging hanya dalam sekejap mata. Ketika Ning telah terperangkap dalam dimensi tersembunyi itu, Autark Mok dan Autark Titanos telah menggunakan prinsip yang sama untuk menembus membran dimensi kekuatan mentah. Ini karena, tidak seperti City, mereka memiliki jumlah energi yang hampir tak terbatas di sini di Chaos Verse mereka sendiri. Tidak perlu khawatir kehabisan, sedangkan City harus mempertimbangkan berapa banyak energi yang mereka miliki saat merencanakan serangan pembunuh mereka. Jadi, menggunakan kekuatan mentah untuk mengalahkan formasi sebenarnya adalah teknik yang sangat efektif, meskipun tampaknya agak kasar dan kikuk. Sepertinya itu rusak. Ning bisa melihat bahwa membran dimensional bergidik menghadapi serangan hiruk-pikuknya. Di labirin ruang waktu, Ning telah mencoba untuk menyerang gelembung ruang waktu dengan cara ini juga. Namun, semua gelembung ruang waktu yang dia hancurkan akan melepaskan energinya ke medan ruang waktu lokal, yang kemudian akan melahirkan gelembung baru. Akibatnya, energi formasi yang sebenarnya tidak terkuras sedikit pun. Kekuatan mentah tidak berguna melawan taktik seperti ini, kecuali dia mencapai tingkat di mana dia begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan seluruh formasi hanya dengan satu serangan pedang. Membran dimensi, bagaimanapun, berbeda. Mereka harus menanggung beban serangan Ning, dan setiap kali itu terjadi mereka akan kehabisan energi. Akhirnya, mereka akan sangat lemah sehingga mereka akan runtuh begitu saja. Ledakan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus ketel teh, salah satu serangan Ning akhirnya merobek luka raksasa yang berukuran kira-kira 300 meter. Melalui robekan di membran dimensi, Ning bisa melihat dunia air yang luas di luar. Ning berbalik untuk menatap dunia api tempat dia berada saat ini, lalu kembali ke dunia air di sisi berlawanan dari membran dimensional. Keretakan di membran sudah mulai cepat sembuh. Dimensi lain. Ning mengerutkan kening, tapi dia tidak ragu-ragu untuk segera menerobos celah dan memasuki dunia air. Itu cepat. Retakan dimensional ditutup hanya dalam 3 detik. Ning menyaksikan air mata yang dia ciptakan menghilang di depan matanya. Jadi ini dunia air, ya. Ning terbang melalui air. Ombaknya kuat dan berat, tapi seperti nyala api. Mereka tidak mampu melukai Ning sedikit pun. Aku akan menerobos lagi. Ning sekali lagi menggunakan seni pedangnya saat dia terbang ke ujung dunia, lalu mulai menyerang membran dimensi dengan gila-gilaan. Sekali lagi dia membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh untuk sekali lagi merobek celah dimensi terbuka, dan kali ini, dia bisa melihat dunia yang dipenuhi dengan vitalitas dan lampu hijau tanpa batas. Dunia lain lagi. Ning punya firasat buruk tentang ini, tapi dia masih terbang dan terus menyerang membran dimensi di dunia ketiga ini. Jadi, Ning mulai masuk dan kemudian dengan marah memotong satu demi satu dunia tanpa henti. Orang biasa mungkin sudah lama menyerah, tapi Ning menghabiskan sepanjang hari menebang melalui 100 membran dimensi yang berbeda sebelum berhenti. Sayangnya, tidak ada akhir bagi mereka. Saya telah menembus lebih dari 100 dunia berturut-turut. Ning berdiri di atas gunung, merenungkan dirinya sendiri. 100 dunia ini tampaknya dibangun dari pola dasar 8 dimensi. Saya dapat melihat mereka sebagai dunia es, dunia air, dunia kehidupan, dunia bumi, dunia gunung, dunia api, dunia lava, dan dunia logam. Dimensi terus berfluktuasi antara 8 dunia ini. Hanya ada 8 tipe dasar, tapi setiap dunia yang kumasuki tampaknya memiliki aura yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ning tumbuh sedikit gugup. Dia telah menghabiskan sepanjang hari menganalisis dunia, tetapi masih tidak tahu bagaimana dia harus menembusnya. Ketika dia berada dalam formasi ruang waktu,
setidaknya dia tahu bahwa ada banyak gelembung ruang waktu yang dihubungkan bersama menjadi sebuah formasi. Dia mampu mengumpulkan wawasan tentang cara kerja formasi dari gelembung-gelembung itu sebelum akhirnya menyelesaikannya. Namun, formasi 8 revolusi, tempat dia terjebak hanya memberinya dunia baru begitu dia menerobos dunia sebelumnya. Itu adalah siklus tanpa akhir dari 8 jenis dunia ini, siklus tanpa akhir. Bagaimana saya harus menerobos? Bagaimana saya harus melarikan diri? Ning terus merenungkan ini. Mungkinkah sebenarnya hanya ada 8 dunia? Tidak, itu tidak benar. Saya dapat merasakan melalui penguasaan ruang waktu saya bahwa seharusnya ada lebih dari hanya 8. Ning sama sekali tidak tahu bagaimana dia seharusnya memahami misteri di balik formasi ini. Waktu terus mengalir dari hari ke hari. The City Exalt di 8 pilar batu secara bertahap mulai rileks. Semuanya seperti yang mereka prediksi. Bagaimanapun, formasi 8 revolusi jauh lebih sulit untuk dipatahkan daripada formasi ruang waktu. Sebenarnya, setiap kuil ini sangat luar biasa. Autark Ekong hanya bisa melarikan diri dari pelipisnya berkat Autark Titanos yang mengorbankan avatarnya. Begitu Ire sampai di sini, kita akan menyelesaikan misi kita. City Exalt terus menunggu dalam diam. Adapun Ning, dia sekarang duduk dalam posisi lotus di tengah-tengah dunia lava. Waktu dipercepat hingga 100x di sekelilingnya saat dia terus merenungkan masalah di depannya. Ning sudah memberitahu Titanos, Mok, Skyfeeder, Bolin, dan yang lainnya. Keenam autark membantunya dengan saran, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memberikan solusi yang benar untuk siklus 8 dunia yang tampak sederhana ini. Seringkali, sesuatu yang lebih sederhana adalah semakin sedikit kekurangan yang dimilikinya. Salah satu tindakan paling sederhana adalah dengan membuat sangkar dimensional untuk memenjarakan seseorang, sangkar yang sangat stabil dan kuat sehingga tidak ada cara untuk menembusnya. Namun, kesederhanaan membawa persyaratan ketatnya sendiri. Jining dan Autark sangat kuat dan memiliki cadangan energi yang tak terbatas sehingga tidak ada kandang dimensional yang bisa menahan serangan mereka. Pembentukan 8 revolusi berjalan dengan cara lain. Ini menghasilkan beberapa dunia, yang masing-masing Ning mampu menerobos cukup cepat, tapi dunia terus dihasilkan satu demi satu. Semua dunia ini sangat stabil. Mempertahankan dunia semacam ini tidak mudah, renung Ning. Dan tidak mungkin ada dunia yang tak ada habisnya. Merusak. Ning sekali lagi bangkit dalam bentuk berkepala 3, bertangan 6. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang menyilaukan yang menghantam membran dimensional. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh, membran dimensional dibuka, memperlihatkan dunia es yang membeku. Es memenuhi seluruh dunia, membentuk benua, gunung, dan lembahnya. Ning melangkah melalui celah dimensi dan ke dunia beku ini. Tidak masalah ke arah mana robekan itu terjadi, hasil akhirnya akan tetap menjadi dunia baru. Mengingat betapa stabilnya dunia ini, tidak mungkin ada sebanyak itu namun mereka terus berputar pada diri mereka sendiri dalam siklus tanpa akhir. Satu-satunya cara ini mungkin adalah jika 8 dunia ini benar-benar bergerak berbaris di depanku. Dengan begitu, kemanapun saya pergi, saya akan melihat prosesi dunia tanpa akhir di depan saya. Sekarang, Ning memiliki gambaran kasar tentang bagaimana formasi 8 siklus ini harus bekerja. Itu terdiri dari beberapa lusin atau beberapa ratus dunia yang mungkin diatur menjadi bentuk bola. Ning terletak di pusat bola ini, jadi kemanapun dia pergi, dia akan memasuki dunia baru. Begitu dia melakukannya, dunia lain akan memindahkan diri mereka sendiri untuk membuatnya tetap di pusat mereka. Kemanapun dia pergi, dia akan tetap terjebak di pusat formasi. Dia tidak akan pernah bisa keluar. Ini adalah teorinya saat ini. Mungkin itu tidak sempurna, tetapi dia merasa yakin bahwa ini kurang lebih cara kerjanya. Namun, teori ini hanya membuat Ning merasa lebih khawatir, justru karena betapa sederhananya itu. Semakin sederhana sesuatu, semakin sedikit kekurangan yang dimilikinya. Satu-satunya kelemahan nyata adalah bahwa dunia ini harus terus bergerak dan bergeser seperti yang saya lakukan. Jika tidak, maka saya pada akhirnya akan dapat maju melampaui lingkup formasi. Proses pemindahan ini membutuhkan waktu. Butuh waktu yang saya butuhkan untuk merebus ceret teh untuk menerobos dunia, dan itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menyesuaikan diri, Ning merenung. Jika aku bisa menembus dunia lebih dari 10 kali lebih cepat mungkin tidak akan cukup waktu bagi dunia untuk merelokasi diri mereka sendiri dengan sempurna, menghasilkan beberapa celah yang bisa aku manfaatkan. Berdasarkan tingkat pemahamannya saat ini, dia tahu bahwa menggunakan kekuatan untuk menembus formasi ini sama sekali tidak ada harapan.
Formasi 8 formasi akan terus mengatur ulang konfigurasi internalnya dengan setiap dunia yang dia lewati. Kekuatan tidak akan bekerja, yang dia butuhkan adalah kecepatan. Dia perlu bergerak cukup cepat sehingga formasi tidak akan dapat dikonfigurasi ulang tepat waktu, mengakibatkan kekurangan terungkap. Ini satu-satunya pilihanku. Ning bisa datang tanpa ide kecuali yang satu ini. Tapi bagaimana aku bisa menembus dunia ini lebih cepat? Dua pilihan muncul di pikiran. Yang pertama adalah entah bagaimana membuat dirinya menjadi lebih kuat. Misalnya, jika dia berhasil mencapai tingkat pemahaman yang lebih besar sehubungan dengan Dao of Spacetime, dia akan dapat dengan cepat dan lebih mudah menembus dinding dimensi itu. Bergantian, jika dia berhasil menciptakan pedang terlupakan Dao maka dia bisa menggunakan kekuatan destruktif yang mencakup segalanya untuk melahap semua yang ada di jalannya. Ning merasa bahwa begitu dia menciptakannya, dia akan menjadi jauh lebih kuat, dan dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk lebih cepat menembus penghalang dimensi itu. Namun, meningkatkan kekuatan pribadinya adalah tujuan yang sangat sulit. Dia sudah merancang Dao Pedang Ruang Waktu. Ning tidak tahu bagaimana dia harus meningkatkannya lebih jauh. Konsep Oblivion, dia hanya dapatkan setelah meneliti rahasia dari bidang pemusnahan. Ini adalah bentuk kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh Chaos Verse. Ire telah menemukan barang misterius ini dari dalam kekosongan tak terbatas, dan dalam semua kalpa keberadaannya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menemukan barang kedua seperti itu. Avatar Ning tetap terperangkap di dalam Annihilation Hive, dan tidak pernah berhenti menganalisis teknik ini. Pilihan kedua adalah menemukan kekurangan pada membran dimensional di hadapannya. Jika dia bisa menemukan beberapa kekurangan, dia akan bisa menembusnya lebih cepat dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Saya terus-menerus berlatih di Oblivion Sword Dao. Tidak ada cara untuk terburu-buru. Ning memeriksa daerah di sekitarnya. Satu-satunya pilihan saya adalah menemukan kekurangan dalam konstruksi dimensi ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedangnya menjadi berair, mengalir melintasi membran dimensi dan menyebabkannya bergetar pertama, lalu retak. Ning menatap retakan, melihat mereka dengan cepat sembuh. Dimensi ini diciptakan berdasarkan rahasia ruang waktu. Setiap bagian dari membran dimensi tampaknya identik. Sepertinya tidak ada kekurangan. Sebagai Ning tetap terjebak dalam formasi 8 revolusi, perang di luar mulai mengambil langkah. Avatar Autark Skyfeeder akhirnya ditipu saat memburu Site dan terjebak di dalam kuil, seperti Avatar Autark Bolin. Avatar Autark Stonerule lebih tangguh. Dia adalah seorang pria waspada dan penguasaan ilusi. Ketika kuil Site muncul, mereka menemukan bahwa mereka telah menjebak tidak lebih dari proyeksi belaka, dan sekarang kuil itu telah mengungkapkan dirinya sendiri. Autark Stonerule segera meletakkan formasi besar di sekitar kuil, dengan aman menyegelnya dan memastikan bahwa itu tidak dapat untuk melarikan diri. Untuk saat ini bentrokan tetap cukup rendah, karena Autark dapat mengganti avatar yang hilang dengan yang sedikit lebih lemah. Pada akhirnya, fokus perang yang sebenarnya tetap pada Kaisar Dark North. Jika Kaisar Dark North meninggal, Annihilation Hive tidak akan diperiksa lagi. Itu akan terus memakan energi Chaos Verse dengan marah. Satu-satunya orang lain yang mengerti bagaimana formasi pusaran terbalik itu bekerja adalah Autark Titanos, yang avatarnya telah dihancurkan. Avatar barunya tidak cukup kuat untuk mengendalikan Annihilation Hive. Titanos harus pergi sendiri jika dia ingin menghentikannya. Dark North adalah anggota terkuat dari 7 pemimpin pembudidaya, sementara Titanos adalah yang terkuat kedua. Jika yang pertama dibunuh sementara yang terakhir diikat, mereka akan kalah perang. Jika kita bisa membunuh Dark North, kita akan menang. Ire memandang membunuh Ning sebagai misi yang sangat penting. Sejauh yang dia ketahui, Ning adalah risiko yang lebih besar daripada gabungan 6 Autark lainnya. Pada hari ke-69 penangkapan Ning. Dalam beberapa hari terakhir Ning hanya sesekali menerobos ke dunia baru, kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya berjalan-jalan sebelum mulai bermeditasi. Ah, jadi begitukah cara kerjanya? Ning membuka matanya, tatapannya sedalam dan tak terduga seperti langit berbintang itu sendiri. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berenang melalui matanya. Ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai tingkat yang benar-benar luar biasa dalam Dao of Numerancy. Tiba-tiba, tubuh Ning dengan cepat bertambah besar. Ledakan. Dia berubah menjadi raksasa berkepala 3, 6 tangan yang menjulang tinggi yang memegang ke-6 pedang Northbow. Dia berjalan melintasi daratan, ke-6 pedangnya juga bertambah besar saat dia menggunakannya untuk mengirimkan potongan cahaya pedang berulang kali ke membran dimensional di sekelilingnya. Ketika pedang Ning bergerak, beberapa bayangan pedang muncul di sekitar mereka. Ada pukulan, tusukan, pukulan, segala macam serangan memenuhi area di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi?
Ada yang salah dengan dunia itu. Ini membuat ketidakstabilan. City Exalt yang bertanggung jawab mempertahankan formasi 8 revolusi dengan cepat terkejut. Mereka hanya tumbuh lebih percaya diri dalam formasi mereka karena mereka telah menyaksikan Ning gagal membuat kemajuan. Mereka telah membiarkan diri mereka bersantai tapi sekarang, mereka semua terkejut. Ini karena dunia tempat Ning mulai bergetar, hampir seolah-olah seluruh dunia tidak dapat tetap stabil dan berada di ambang kehancuran. Aku tidak bisa mengirim energi tambahan. City Exalt yang berambut hitam berseru kaget. Kita terhalang untuk mengirimkan energi kita ke bagian manapun dari membran dimensional di dunia itu. Ada yang mengganggu salurannya. Kekurangan energi menyebabkan membran dimensional tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Dia akan menerobos lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? The City Exalt panik. Sebelumnya, Ning membutuhkan jumlah waktu untuk merebus ketel T untuk menembus membran dimensional. Ini karena setiap kali dia menyerang membran dimensional, formasi akan dengan cepat mengirimkan lebih banyak energi untuk memperkuatnya. Inilah mengapa bahkan setelah dia berhasil membuka celah itu akan dengan cepat menutup setelah hanya 3 detik. Tapi sekarang, membran dimensional tidak lagi disuplai dengan energi. Itu membuat proses penghancuran lebih cepat. Itu tidak masuk akal. Transfer energi adalah proses tak terlihat dan tak berbentuk yang melihat energi diarahkan langsung ke membran itu sendiri. Dengan semua hak, seharusnya tidak ada cara untuk menghentikan hal seperti itu. Namun, bagi seseorang yang telah mencapai tingkat wawasan yang cukup tinggi, segala sesuatu mungkin terjadi, baik itu penciptaan maupun penghancuran. Ning telah menghabiskan banyak hari dalam meditasi yang dipercepat, mencari cara untuk mencapai ini dengan menggabungkan Numerency Sword Dao, Spacetime Sword Dao, Light Sword Dao, dan Dark Sword Dao bersama-sama. Ledakan. 3 lubang menganga muncul di berbagai belahan dunia tempat Ning terjebak. Ning melirik melalui lubang, hanya untuk melihat 3 dunia yang sama sekali berbeda. Dia tersenyum. Dimensi, berputar. Sebuah suara aneh yang membunuh tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, Ning melihat 3 dunia berbeda di luar celah mulai berputar menjauh. Dunia tempat dia berada menjadi benar-benar terlepas dari mereka, dan perlahan, Ning mulai melihat dunia keempat dan kelima yang berputar di sekelilingnya. Tidak baik. Rasa bahaya yang menakutkan langsung membanjiri pikiran Jining. Mereka tidak bisa lagi menahanku, jadi mereka malah akan mencoba membunuhku. Kuil-kuil ini semuanya diawaki oleh City Exalt. Mereka bisa digunakan untuk menjebak, tetapi mereka juga bisa digunakan untuk membunuh. Avatar Autark Titanos dan Autark Ekong harus bekerja sama untuk bertahan hidup, dengan Titanos akhirnya kehilangan avatarnya agar Ekong dapat melarikan diri. Kuil-kuil ini tidak mudah ditangani. Ning memiliki perasaan samar bahwa tinggal di dunia ini akan lebih berbahaya, jadi dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Suara mendesing. Begitu dia keluar dari dunia, wajahnya memucat. Di masa lalu, dunia baru akan menyambutnya begitu dia keluar dari dunia sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia berada di wilayah kosong yang memiliki banyak dimensi saku yang sangat besar. Di atasnya, di bawahnya, di kirinya, di kanannya, seluruh area dipenuhi dengan dunia yang berputar itu. Ning mampu melihat lebih dari 20 hal. Mereka semua mengitarinya, dengan dia berada di tengah. Ini benar-benar seperti yang saya prediksi. Semua dunia ini mobile, itulah sebabnya saya akan selalu memasuki dunia baru setelah menerobos yang lama. Ning menjadi semakin yakin dengan hipotesisnya ketika dia melihat ini. Sekarang aku menerobos dunia lebih cepat, mereka tidak bisa mengikutinya dan mereka memilih untuk membuang semua perangkap yang tidak berguna. Kaisar Dark North. Sebuah suara dingin terdengar. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku Dark North? Ning menjawab, santai. Tubuhnya bersinar dengan cahaya sedemikian rupa sehingga City Exalt hanya dapat melihat sosok bercahaya dan tidak dapat melihat wajahnya. Aku tidak bisa membayangkan siapapun yang menyelamatkanmu, Kaisar Dark North, yang bisa dengan cepat memahami dan mendekonstruksi formasi 8 putaran, jawab suara dingin itu. Formasi 8 revolusi tidak hanya dimaksudkan untuk menjebak orang, tetapi juga diisi dengan banyak mekanisme pembunuh. Kaisar Dark North, rencana awal kami hanya untuk menjebakmu. Namun, Anda memaksa tangan kami. Kami harus membunuhmu sekarang, suara berat kedua menggelegar. Hah? Ning menatap banyak dunia yang berputar di sekelilingnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa lelucon? Jika Anda bisa membunuh saya, Anda sudah melakukannya sejak lama. Pada akhirnya, ini adalah tanah air saya. Kami kultivator jauh lebih kuat dari Anda di Chaos Verse kami sendiri. Bunuh aku. Bahkan jika kamu mendapat bantuan dari kuil ini,
aku berani bertaruh kamu tidak yakin dengan peluangmu. Wajah 8 Sith Exalt sedikit menegang. Itu benar. Mereka harus mengakui bahwa mereka tidak 100% yakin bisa membunuh Dark Lord. Bahkan Iyere tidak yakin bahwa mereka bisa mencapai ini, itulah sebabnya dia hanya memerintahkan mereka untuk menjebak Ning dan mengikatnya. Jika mereka bisa membuat Ning terjebak sampai Iyere tiba, peluang kemenangan mereka akan meningkat menjadi 100%. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sith Exalt. Sekarang Ning sudah mengetahui bagaimana formasi 8 putaran beroperasi, dia mungkin bisa melarikan diri dalam waktu 1 jam jika dibiarkan sendiri. Dengan demikian, mereka telah memilih untuk mengubah formasi 8 revolusi, dari formasi perangkap menjadi formasi pembunuhan. Semua kuil memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan yang dibangun di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk kuil ruang waktu 8 revolusi. Mudah-mudahan, kita bisa membunuhnya. Bahkan jika kita tidak bisa, kita masih bisa menggunakan mode pemusnahan untuk mengulur waktu lagi. Sudah 69 hari. Jika kita bisa membeli 10 hari lebih, kita akan mencapai sesuatu yang hebat. Dia memaksa kita untuk melakukan ini. Menyerang. Menyerang. 8 Sith Exalt segera mengaktifkan fungsi ofensif dalam formasi 8 putaran. Wajah Ning mengeras saat ia berdiri di sana dalam kehampaan yang kosong, menatap dunia luas yang berputar di sekelilingnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa masing-masing dunia raksasa sedang mengumpulkan dan bersiap untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Energi beku, energi menyala, energi berair, energi vital, energi logam, semua jenis energi mulai mengalir keluar dari banyak dunia. Berbagai jenis energi mulai terbentuk bersama, dan pada akhirnya mereka terpecah menjadi 8 jenis energi berbeda yang terwujud dalam bentuk naga titanik. Naga energi besar semuanya tampak sangat berbeda, tetapi panjangnya sekitar 10 juta kilometer dan lebar 1 juta kilometer. Setiap naga energi mengandung kekuatan yang cukup untuk menyebabkan Ning merasakan kejutan. Hal-hal ini benar-benar berada di level autark dan faktanya, mereka secara signifikan melampaui Ning dalam kekuatan mentah. Namun, Ning bisa tetap cukup tenang. Ini tidak lebih dari konstruksi formasi yang tidak memiliki perasaan sejati. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Dao. 8 naga besar perlahan mulai berenang di udara menuju Ning. Tubuh berat mereka menghalangi segala sesuatu dalam visi Ning. Ning mempertahankan wujudnya yang berkepala 3, bertangan 6 dan dengan waspada menunggu mereka dengan 6 pedang North Bow-nya siap. Akhirnya, mereka semua bergabung bersama untuk membentuk serangkaian loop. Beberapa dari mereka membentuk loop dalam, sementara yang lain membentuk loop luar. Seekor naga yang tampaknya terbentuk dari energi batu adalah yang pertama bergerak menuju Ning, dan saat itu Ning akhirnya menyerang. Merusak. Dihadapkan dengan naga batu yang tampak tahan lama, Ning segera menggunakan pedang 5 elemen Dao. Sebenarnya, ke-8 naga energi didasarkan pada energi 5 elemen, sehingga pedang 5 elemen Dao adalah respons yang paling cocok untuk mereka semua. Pedang cahaya Ning dipenuhi dengan vitalitas. Itu mengebor keras ke naga batu, meledak dengan cahaya yang menyilaukan saat berusaha merobeknya. The Five Elements Sword Dao benar-benar counter yang kuat untuk naga batu ini, tapi serangan kekuatan penuh Ning hanya mampu menghancurkan naga batu itu. Beberapa saat kemudian, naga energi lainnya mulai berkerumun ke arahnya sementara naga batu mulai terbentuk kembali dari bagian-bagiannya yang hancur. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 8 naga energi terus melilit Ning berlapis-lapis. Ning menghancurkan satu demi satu, tetapi yang baru terus-menerus terbentuk. Berapa lama ini akan berlangsung? Ning tumbuh cemas. Kenapa aku merasa melarikan diri bahkan lebih sulit daripada sebelumnya? 8 Sith Exalt terus mempertahankan kontrol yang cermat atas formasi, tidak berani bersantai sedikit pun. Menggunakan formasi seperti ini menghabiskan terlalu banyak energi. Ini menghabiskan energi berkali-kali lebih cepat daripada mode jebakan. Kita tidak akan bisa bertahan terlalu lama, kata Sith yang berambut hitam dengan cemas. Kita harus. Bahkan jika kita menghabiskan setiap sisa energi, kita harus bertahan sampai Iyere yang maha kuasa tiba. Bertahanlah selama yang kamu bisa. Pembentukan 8 revolusi memiliki banyak mekanisme berbeda di dalamnya. Mode jebakan, hanyalah permulaan, memastikan bahwa musuh manapun akan kesulitan untuk melarikan diri. Selanjutnya akan datang sejumlah serangan yang mengerikan. Namun, Sith Exalt tidak percaya diri untuk benar-benar bisa membunuh Ning dengan serangan itu, dan karena itu mereka terus mencurahkan semua upaya mereka untuk menjebak Ning dan membuatnya tetap terikat. Selama Ning tidak melarikan diri, mereka akan menang, tapi proses ini akan mengkonsumsi sejumlah besar energi,
terutama dengan Ning meluncurkan begitu banyak serangan terhadap mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning berkepala 3, bertangan 6 terus-menerus menyerang naga energi menggunakan pedang Dao 5 elemen miliknya. Dia tidak berhenti sedetik pun, karena dia sudah menemukan kekurangan dalam formasi. Naga-naga ini terbentuk dari energi dan diberi bobot fisik, membuat mereka sulit dihancurkan. Tanpa ragu, memeliharanya membutuhkan energi yang sangat besar setiap saat. Jika saya menyerang dengan marah, pengeluaran energi mereka akan menjadi gila. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan mampu mempertahankan tingkat pengeluaran energi yang begitu tinggi terlalu lama. Itulah titik lemah dari formasi ini, konsumsi energinya merusak. Ning tidak khawatir tentang energinya sendiri yang mengering. Dia adalah Kaisar Omega di Chaos Verse-nya sendiri, dia memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya dari Chaos Verse itu sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia menghancurkan naga lain, dan sekali lagi naga baru datang menggantikannya. 8 naga energi terus melilitnya dan menekannya, mencegahnya melarikan diri tetapi membayar biaya energi yang sangat besar untuk mencapai ini. Setelah 6 hari penuh perang gesekan ini, City Exalt akhirnya tidak dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, hanya dalam 1 hari Istana Ruang Waktu 8 revolusi kita akan runtuh karena beratnya sendiri karena kekurangan energi. City Exalt perempuan berkata dengan tergesa-gesa, bahkan jika kita bisa bertahan selama 1 hari ekstra, itu tidak akan cukup waktu. Iyere tidak akan bisa melakukannya. Orang pembawa sial Kaisar Dark North ini. Dia telah menyerang tanpa henti selama ini. Jika dia istirahat sebentar, kita tidak akan sesulit ini. Dengan semua hak, kami telah menyiapkan sumber energi yang begitu kuat sehingga seharusnya lebih dari cukup kuat untuk bertahan sampai Iyere yang maha kuasa tiba, tetapi Kaisar Dark North tidak akan menghentikan serangan gilanya. Yah, kami mencoba membunuhnya. Anda tidak benar-benar berharap dia hanya berdiri di sana dan menunggu kematian, bukan? Cukup, ayo serang. Batalkan Trap Mode, dan aktifkan Annihilation Mode. Mode Annihilation memiliki serangan yang jauh lebih kuat. Kaisar Dark North mungkin jenius yang luar biasa, tapi dia mungkin akan mati karenanya. Kami kehabisan pilihan lain. City Exalt telah mencoba mengulur waktu yang cukup untuk kedatangan Iyere, karena itu akan menjamin kemenangan mereka. Sayangnya, mereka tidak lagi punya cukup waktu. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengaktifkan mode pemusnahan sepenuhnya, dengan mode jebakan asli tidak lebih dari fase pertama formasi. Mewujudkan 8 City Exalt secara bersamaan mulai mengaktifkan bagian formasi mereka masing-masing. Rumble, naga energi yang telah melingkari Ning tiba-tiba mulai bergolak di udara, kusut di sekitar satu sama lain karena mereka semua secara bersamaan menembak ke arah Ning. Bahkan dunia besar yang terhubung di kejauhan mulai bergerak sekali lagi, menyebabkan wajah Ning berubah. Mode jebakan telah bekerja secara bertahap dengan menekan Jining dan memperlambatnya. Setiap kali dia menghancurkan salah satu dari 8 naga energi, itu akan segera berubah dan mengejarnya lagi. Tempo keseluruhan pertempuran itu cukup lambat, tapi sekarang, semuanya tiba-tiba dipercepat. 8 naga energi mulai secara bersamaan melingkari Ning dengan cara yang ganas. Ning tahu betapa menakutkannya naga-naga ini. Jika dia tidak mampu menahan serangan mereka, dia mungkin akan menjadi debu. Bahkan jiwa sejatinya akan dihancurkan oleh mereka. Merusak. Ning memilih untuk membuang semua pertahanan dan sebagai gantinya menggunakan seni pedangnya untuk menyerang langsung ke arah naga es yang paling dekat dengannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang berkelebat seperti jari-jari kincir angin raksasa, langsung mendaratkan beberapa tebasan berturut-turut pada tubuh naga yang membeku dan memotong jauh ke dalamnya. Ning memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali jauh ke dalam naga. Bang! Semua naga energi lainnya bertabrakan satu sama lain, bahkan tidak menyentuh Ning yang sekarang berada di dalam naga es. Wah, Ning menghela nafas lega. Tidak mungkin bagiku untuk memblokir ke-8 naga itu secara langsung, tetapi dengan bersembunyi di dalam salah satu dari mereka, aku bisa menghindari masalah. Suara mendesing. Naga es yang ada di dalam Ning dengan cepat mulai runtuh dan pecah, mengambil tempat persembunyian Ning. Sesaat kemudian, naga es baru mulai terbentuk di batas luar wilayah ini. Begitu Ning mengungkapkan dirinya, semua naga sekali lagi menyapu ke arahnya. Merusak. Pedang cahaya Ning melintas dengan ketajaman dan keparahan yang tak tertandingi, merobek tubuh naga air dan memungkinkan dia untuk menghindar ke dalam. Tidak peduli naga apa yang dia hadapi, dia bisa menemukan seni pedang yang sempurna untuk melawannya. Dia akan menggali jauh di dalam tubuh naga energi, menggunakannya untuk menghindari banyak serangan lainnya. Huff.
Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa terus bermain seperti ini. Ning tidak khawatir sama sekali, terus menyelam ke dalam tubuh naga energi untuk menghindari serangan gabungan mereka. Tempo yang meningkat ini berarti bahwa naga energi pecah 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya, dengan formasi keseluruhan menghabiskan lebih banyak energi daripada hanya 10 kali lipat dari sebelumnya. Berapa lama mereka bisa mempertahankan ini? Secara umum, ketika mempercepat serangan formasi seperti ini, pengeluaran energi akan meroket dalam jumlah yang sangat besar. Tebakan Ning tepat. Setelah hanya 1 jam, City Exalt tidak lagi mampu mempertahankan tempo pertempuran ini. Kami tidak bisa membunuhnya. Kaisar Dark North terlalu kuat, dia hampir bisa langsung merobek salah satu naga formasi kita. Cadangan energi kita tidak cukup lama. Mari kita pergi ke formasi terakhir, formasi Penghancur 8 Revolusi. Saya berharap, Penghancur 8 Revolusi, mampu membunuhnya. Itu pasti akan membunuhnya. Penghancur 8 revolusi sangat kuat sehingga pasti cukup kuat untuk merenggut nyawanya. City Exalt semuanya sangat menginginkan kemenangan. Formasi pemusnah 8 putaran adalah teknik ofensif terakhir dan paling kuat yang dimiliki kuil. Jika ini gagal, maka Ning akan mampu memecahkan formasi dan melarikan diri segera setelah itu, yang berarti bahwa mereka akan gagal dalam misi mereka. Saat Ning sibuk memblokir serangan hiruk-pikuk itu, 8 naga energi tiba-tiba meroket dalam kekuasaan sekali lagi. Mereka meledakkan aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, mengarahkan mereka ke dunia raksasa yang terus-menerus menggeser posisi di sekeliling Ning. Dunia air, es yang membeku, api yang menyala-nyala, batu, dan banyak lagi mulai terhubung bersama dengan cara yang rumit dan menakjubkan, membentuk satu kesatuan yang utuh. Di atas Ning, banyak dunia telah berkumpul untuk membentuk sesuatu yang tampak seperti bentuk 8 trigram yang sangat besar. Di bawahnya, banyak dunia telah berkumpul untuk membentuk sesuatu yang serupa. 2 set 8 trigram dengan cepat menabrak Ning, yang terjebak di antara mereka. Itu seperti set bawah adalah batu asah, sedangkan set atas adalah batu giling. Semua dunia di sekitar Ning telah benar-benar bergabung bersama, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Adapun naga energi mereka telah sepenuhnya bergabung ke dalam formasi ini juga. Tidak baik, ini adalah serangan menghancurkan langsung, tersebar di area yang luas sehingga Ning tidak bisa mengelak sama sekali. Satu-satunya pilihannya adalah menghadapinya secara langsung. Ning tahu bahwa saat yang paling kritis telah datang, dan dia menyiapkan 6 pedang North Bow-nya sambil mempertahankan mode berkepala 3 dan 6 tangan. Ini semua butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya butuh kurang dari 1 detak jantung untuk dunia ini runtuh menuju Ning. Mereka bergerak dengan kecepatan yang benar-benar mencengangkan. Dentang, Ning menggunakan seni pedangnya sendiri untuk bertahan. 3 dari pedang North Bow mengeksekusi Numerency Sword Dao. Numerency Sword Dao sangat rumit sehingga benar-benar dapat digambarkan sebagai tak tertandingi di antara semua Tao ramalan. Formasi serangan yang dia hadapi dibagi menjadi 2 bagian, dan Ning ingin mencoba mengarahkan kembali sebagian kekuatan mereka satu sama lain. Jadi, dia menggunakan Numerency Sword Dao untuk melakukan hal itu, mengurangi beberapa tekanan darinya. Pedang North Bow keempatnya, dia biasa mengeksekusi pedang ruang waktu Dao dalam menghasilkan membran ruang waktu yang menutupinya. Dia sekarang berada dalam kontinum ruang waktu independen yang akan dengan mudah menangkis banyak serangan. Adapun 2 pedang terakhirnya, dia menggunakannya untuk mengeksekusi pedang 5 elemen Dao. Mereka mewujudkan kelembutan air, bobot bumi, energi vital kayu. 2 formasi 8 trigram terus runtuh ke arah satu sama lain. IRE menyebut ini, mode pemusnahan, dan menggunakan 8 sumber kekuatan yang berbeda untuk menciptakan satu sumber kekuatan yang luar biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning mulai melawan 28 trigram menabrak ke arahnya. Dia sekali lagi seperti pangu membelah surga dari bumi, menggunakan ke-6 pedang North Bow miliknya untuk menahan tekanan yang menghancurkan dari formasi ini. Namun, Ning dengan cepat merasakan bahwa sumber kekuatan besar lainnya sedang menghancurkan ke arahnya. Ini membuat Ning lengah, dan dia buru-buru bergerak untuk memblokir yang ini juga. Namun, beberapa saat kemudian sumber kekuatan lain menabraknya. 8 trigram menabraknya tetapi juga berputar, yang menghasilkan jenis kekuatan aneh yang berbenturan dengan Ning, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Bang! Setelah bertahan melawan gelombang kekuatan kelima, Ning bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Beberapa darah keluar dari mulutnya. Tidak baik. Ning tahu bahwa tubuhnya mulai rusak di bawah tekanan. Itu terbentuk dari kekuatan mana dan sekuat harta semesta manapun, tetapi masih tidak dapat mengambil tingkat tekanan ini.
Ning langsung mengubah tubuhnya menjadi bentuk cahaya pedang yang kabur. Ini adalah bentuk pedangnya yang kebal. Autark Ekong, ketika menghadapi bahaya besar, terpaksa menggunakan wujud kebalnya sendiri. Sekarang, Ning terpaksa melakukan hal yang sama. Tubuhnya tidak lagi jasmani, membuatnya sangat tahan terhadap serangan apapun. Sebagai master dari pedang Omega Abadi Dao, Ning paling terampil dalam bentuk pedang kebal. Tubuhnya sekarang terbentuk dari garis-garis cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyebarkan kekuatan penghancur yang menekannya. Meskipun dia sekarang tidak berwujud, 6 lengannya terus menggunakan pedang Northbow untuk melawan serangan yang menghantamnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 gelombang kekuatan lagi datang menerjangnya. Kekuatan ini, kekuatan, 8 putaran, datang dalam total 8 gelombang. Tubuh cahaya pedang Ning yang kabur mampu menangkis sebagian besar, dengan kekuatan yang tersisa dalam batas yang bisa dia toleransi. Namun, energinya sekarang sedang habis dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Ning mulai merasa seolah-olah dia tidak mampu mempertahankannya lebih lama lagi. Selama pertarungan sebelumnya, dia bisa langsung mengisi kembali sebanyak yang dia habiskan. Dia tidak pernah merasa seolah-olah dia tidak memiliki cukup energi. Ini hanya karena jumlah energi yang dia gunakan untuk memulihkan dan memperbaiki tubuhnya terlalu besar. Setelah semua 8 gelombang energi destruktif selesai, serangan berhenti sejenak sebelum meluncurkan lagi 8 gelombang, tapi jeda singkat itu cukup bagi Ning untuk sepenuhnya memulihkan semua energinya. Hah, formasimu ini tidak berguna melawanku. Ning meraung dengan tawa. Setelah dia bertahan hanya 3 siklus mode pemusnahan boom. Membran dimensi menekan Ning dari atas dalam bentuk 8 trigram tiba-tiba runtuh. Itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Harus diingat bahwa proses penghancuran dilakukan oleh membran dimensional dari berbagai dunia. Selaput dimensional sangat tangguh, dengan Ning perlu menyerang untuk waktu yang dibutuhkan untuk merebus ketel T untuk menghancurkannya, tetapi kekuatan, mode pemusnahan, hanya menempatkan terlalu banyak tekanan pada mereka, jauh lebih tegang daripada Ning sendiri harus menanggung. Ning telah berfokus pada mempertahankan dan mengarahkan kekuatannya menjauh saat menggunakan bentuk pedangnya yang kebal untuk menyerap sisanya. Tekanan besar yang diperlukan untuk menghancurkan Ning menyebabkan membran dimensional berada di bawah tekanan besar sehingga mereka runtuh setelah waktu yang singkat. Ini secara teknis dapat dianggap sebagai cacat, tetapi sebenarnya tidak. Ini karena jika 3 siklus serangan berturut-turut dari pemusnahan 8 putaran tidak cukup untuk membunuh lawan, itu berarti formasi itu sendiri tidak cukup kuat. Itu telah gagal. Begitu formasi di atasnya hancur, Ning segera menyerbu ke atas untuk melarikan diri. Merusak. Ning segera menggunakan seni pedangnya untuk menebas ke atas. Dia sudah lama menemukan di mana titik lemah di membran dimensional berada, dan hanya 6 detik kemudian dia meledak melewatinya. Berbagai dunia di luar masih berusaha mengatur ulang diri mereka sendiri jelas, mereka belum membentuk segel yang sempurna. Astaga, Ning berubah menjadi seberkas cahaya, menembus lapisan yang masih ada di antara dunia yang bergerak. Hentikan dia, cepat. Kami telah mengubah semua dunia menjadi mode pemusnahan. Ini akan memakan waktu bagi kita untuk beralih kembali ke mode jebakan. Kami tidak akan berhasil. Site Exalt panik. Jining terlalu cepat. Dia tidak akan hanya berdiri di sana sebagai orang bodoh dan menunggu mereka untuk mereformasi mode jebakan, dan memenjarakannya sekali lagi. Dan sebenarnya, dengan kekuatannya dia akan mampu menerobos hanya dalam 1 jam. Mode pemusnahan, sangat berbahaya, tetapi setelah menembus 2 dunia, Ning berada di jalan untuk melarikan diri. Ledakan. Setelah meledak melalui 1 membran dimensi terakhir, seluruh dunia tampak berubah di hadapannya. Dia telah mencapai bagian luar kuil yang luas itu, dan dia bahkan bisa melihat kegelapan besar yang tak berujung di luar juga. Dia telah melarikan diri. Astaga, Ning berubah menjadi seberkas cahaya, membumbung ke langit. Dia segera melihat Site Exalt duduk di atas pilar batu yang jauh itu, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi teror. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Suara pembunuh Ning menggelegar di setiap inci kuil. The Site Exalt bisa merasakan niat membunuh Jining. Tak satu pun dari mereka yang ragu-ragu karena mereka semua segera berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke dalam formasi. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Ning terlalu besar. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan frontal, satu-satunya kesempatan mereka adalah bersembunyi di dalam formasi. Proyeksi Heartward, turun. Domain pedang Dao, manifest. Ning langsung menggunakan semua teknik tipe domain yang paling kuat, mengirimkan proyeksi dunia hatinya dan domain pedangnya menabrak mereka.
City Exalt merasa seolah-olah mereka sedang berenang melalui molase saat kecepatan terbang mereka menurun drastis. Mereka sangat dekat dengan formasi dan seharusnya bisa memasukinya dalam sekejap mata, tetapi mereka sekarang bergerak 1000 kali lebih lambat dari sebelumnya. Cepat dan lari. Buru-buru. City Exalt terus melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Semoga beruntung semuanya. Tidak mungkin dia bisa membunuh kita berdelapan sekaligus. The City Exalt dengan cepat dapat menilai situasinya. 8 dari mereka tersebar di 8 arah berbeda di sekitar kuil yang luas. Mereka semua secara fisik terbang menuju pusat kuil karena ruang waktu di daerah itu telah ditekan, membuat pembelokan menjadi tidak mungkin. Ning sangat cepat, tetapi 8 City Exalt semuanya sangat dekat dengan formasi. Mereka akan bisa masuk segera, dan Ning tidak akan bisa membunuh mereka semua sebelum sisanya berhasil masuk. Mati. Ning langsung menyerbu menuju City Exalt terdekat, seorang wanita yang matanya dipenuhi teror. Jangan bunuh aku. Jeritan wanita yang ditinggikan, suaranya dipenuhi dengan irama aneh yang mencoba meresap ke dalam jiwa dan jiwa sejati Ning. Ini adalah teknik ilusi. Bermain-main dengan ilusi di depanku. Ning tersenyum dingin. Ketika dia berada dalam keadaan Daomerge yang gagal, jiwa sejatinya yang retak mungkin sudah cukup lemah untuk menyerah pada teknik seperti itu tapi sekarang dia telah berhasil. Jiwa sejatinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia juga telah memperoleh penguasaan tingkat tinggi atas Dao of Illusions. Bagaimana mungkin City Exalt ini bisa mengguncangnya? Mati. Cahaya pedang melolong melewatinya dalam bentuk bilah dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Ning tahu bahwa City Exalt semua memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga 1 atau 2 pukulan mungkin tidak akan cukup untuk membunuhnya, jadi dia melepaskan ke-6 pedang Northbow dalam kincir angin serangan rapid fire. Mengingat kekuatan Ning, hanya 20 serangan yang diperlukan untuk benar-benar memusnahkannya. Ning kemudian mulai terbang menuju City Exalt lain di dekatnya. Tidak City Exalt berarmor berapi-api memiliki ekspresi putus asa dan kebencian di matanya saat dia menatap formasi 8 revolusi di depannya. Itu hanya beberapa inci jauhnya, tetapi domain menakutkan Dark North menekannya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa terbang dengan sangat lambat. Ning, sebaliknya, mampu terbang dengan kecepatan maksimum. Dia tiba hanya dalam beberapa saat, dan cahaya pedangnya yang menakutkan juga turun. Sekali lagi serangan paling menakutkan Dao di semua Chaos Verse, pedang Omega Abadi Dao, mengungkapkan kecemerlangannya yang mematikan. Diperkuat oleh mana sempurna Ning, itu hanya menjadi lebih kuat dari masa lalu. City Exalt ini lebih tangguh dari yang sebelumnya, tapi Ning masih membutuhkan total 26 serangan untuk membunuhnya. Ning mengalihkan pandangannya ke arah City Exalt yang botak dan berotot di kejauhan. City Exalt itu langsung mulai panik. Lari, semuanya, lari. Suara mendesing. Ning cepat melesat ke arah pria itu. Memotong. Cahaya pedangnya menghantam City Exalt dari jauh, dan Exalt yang terluka parah nyaris tidak selamat dan menyerbu ke dalam formasi. Sekarang, 5 lainnya telah memasuki formasi juga. Syukurlah kami berhasil masuk. 6 orang yang selamat yang beruntung semuanya merasakan rasa takut menghancurkan hati mereka. The Exalt saling melirik, mata mereka dipenuhi kegembiraan karena selamat. Itu benar-benar menakutkan. Mereka seharusnya menjadi autark, tetapi di sini, di Chaos Verse ini, mereka telah dilemahkan secara dramatis sehingga mereka paling mirip dengan Blazesun Ruler yang berkuasa. Ini adalah kerugian alami yang dihadapi semua penyerbu mereka akan ditekan dan dicegah untuk menggunakan sedikit pun kekuatan Dao. Dia tidak akan bisa menembus formasi dengan mudah. Kami aman di dalam sini. Untuk saat ini, kita diselamatkan. Kami melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak dapat melaksanakan perintah IRE, kata City Exalt satu sama lain. Lihat ke sana. City Exalt yang berambut hitam tiba-tiba berteriak ketakutan. 2 dari mereka telah tewas, tetapi 6 dari mereka masih kurang lebih menguasai seluruh kuil dan mampu menjaga formasi 8 revolusi tetap aktif. Kontrol mereka atas formasi memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar, dan mereka melihat Ning berubah menjadi ukuran yang benar-benar menjulang, setara dengan seluruh kuil itu sendiri. Ning Titanic sekarang jauh lebih besar daripada banyak planet kekacauan. Dia berkepala 3, berlengan 6, dan 6 pedang Northbow miliknya bertambah besar ukurannya. Mati. Ning Titanic meraung dengan marah, mengirim 6 pedang Northbow raksasanya turun seperti hukuman dari surga menuju formasi yang melindungi kuil. Setelah cukup beruntung untuk melarikan diri sekali, Ning tidak akan begitu bodoh untuk menyelam kembali ke dalam. Namun, dia juga tidak akan melepaskan City. Sejauh autark lainnya,
Autark Titanos telah dipaksa untuk mengorbankan avatar untuk memungkinkan Autark Ekong untuk melarikan diri, dan Ekong sendiri menderita luka berat. Dia tidak dalam kondisi untuk terus berjuang melawan Cité Exalt. Autark Stonerule hanya menggunakan avatarnya untuk mengatur beberapa formasi untuk menyegel kuil itu, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Autark Stonerule tidak berani menggunakan avatarnya untuk benar-benar memasuki kuil dan melawan mereka di sana. Ning adalah satu-satunya pengecualian. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk terus bertarung melawan dan membunuh Cité Exalt ini. Ini karena dia sebenarnya mampu mengalahkan bahkan formasi paling kuat yang pernah mereka lemparkan padanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ning mengirim 6 pedang kolosal North Bow runtuh dengan seluruh kekuatannya. Dimensi terluar yang melindungi formasi 8 putaran dihancurkan hanya dalam 3 detik, tetapi formasi dengan cepat mulai beregenerasi dan membangun kembali dimensi yang hancur. Tidak baik, dia sudah tahu bagaimana memecahkan formasi 8 putaran, dan hanya ada 6 dari kita yang tersisa. Sulit bagi kami berenam untuk menjaga semuanya tetap aktif. Formasinya akan jauh lebih tidak stabil dari sebelumnya. Tunggu selama kita bisa. Tetap stabil, kawan. Formasi 8 revolusi memiliki banyak dunia berbeda di dalamnya. Dia akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan mereka satu persatu, sementara kami berenam dapat terus membuat ulang yang baru. Setelah menyerang sebentar, Kaisar Dark North mungkin akan menyerah. Cité Exalt berpegang teguh pada harapan samar ini saat mereka berjuang untuk bertahan. Tidak mungkin Ning akan mengampuni mereka. Dia terus menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang formasi dengan 6 pedang North Bow miliknya, menghancurkan satu demi satu dunia. Dunia baru dengan cepat terlahir kembali, tetapi ini menghabiskan banyak energi bagi Cité. Beberapa saat kemudian, sesosok terbang ke arah Ning dari jauh. Ini adalah avatar Autark Mok. Utara gelap. Avatar Autark Mok sebenarnya sudah lama datang, tapi dia tidak berani ikut campur dengan masuk ke dalam. Haha, Mok. Waktu yang tepat, Ning tertawa. Bantu aku. Tidak masalah teknik apa yang Anda gunakan, cukup pukul formasi dengan seluruh kekuatan Anda. Tentu, tubuh Autark Mok berubah menjadi ukuran yang benar-benar menjulang, dan dia memanifestasikan total 6 lengan juga, yang masing-masing memegang pedang panjang dan ramping. Dia mulai menyerang formasi kuil bersama Ning. Ning memahami kekurangan dalam dunia dan serangannya telah menempatkan formasi di bawah tekanan yang luar biasa. Sekarang setelah petarung kelas Autark lain bergabung dengannya, tekanannya semakin meningkat. Dunia mulai runtuh lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, dunia runtuh setiap 2 detik. Satu demi satu dunia hancur sebelum pukulan mereka. Kita hampir mencapai titik di mana kita tidak bisa mengikuti seberapa cepat mereka menghancurkan dunia kita. Toko energi kita hampir habis. The Cité Exalt dipenuhi dengan keputusasaan. Jika mereka berada pada kekuatan penuh, mereka setidaknya bisa menggunakan formasi ruang waktu atau formasi lain untuk melindungi diri mereka sendiri setelah formasi 8 revolusi pecah, tetapi mereka hampir kehabisan simpanan energi mereka dalam upaya mereka untuk pertama kali menjebak dan kemudian membunuh Ning. Sekarang, Ning dan Mok memaksa mereka untuk menggunakan energi terakhir mereka. Sudah selesai. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia terakhir terpecah, menyebabkan 6 Cité Exalt meninggalkan semua harapan. Ketika sisa-sisa formasi 8 revolusi mulai runtuh, mereka berbagi pandangan terakhir. Jika Ire yang Maha Kuasa berhasil, kita yang tewas dalam pertempuran mungkin memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, diikuti oleh runtuhnya sisa-sisa formasi 8 revolusi, yang sekarang tidak memiliki pengontrol. Detonasi diri. Avatar Mok menggertakkan giginya. Mengapa Cité begitu setia? Tak satu pun dari Cité Exalt yang kami tangkap dan siksa setelah perang terakhir juga menyerah. Menghancurkan salah satu kuil mereka dianggap sebagai kemenangan dalam buku saya, kata Ning. Dia melambaikan tangannya, menarik sisa-sisa kuil ke dunia real miliknya sendiri. Ayo pergi. Ayo pergi. Mok mengangguk. Riip. Keduanya merobek ruang waktu dan pergi berdampingan. Ire masih terbang melalui Grid Dark dengan kecepatan maksimum. Dia tampak tenang, tapi api bisa terlihat berkelap-kelip jauh di dalam matanya. Dia sangat menantikan saat di mana dia bisa membunuh Kaisar Dark North. Dengan membunuh Kaisar Dark North, kemenangannya atas perang ini akan dijamin. Suara mendesing. Ire yang berterbuka kaki tiba-tiba berhenti di dalam kegelapan ruang yang kosong, dia menatap ke kejauhan. Dia bisa merasakan kematian setiap Cité Exalt di bawah komandonya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin tidak sedap dipandang untuk dilihat.
Ire bisa merasakan bahwa dua dari yang mulia yang mengendalikan kuil ruang waktu 8 revolusi baru saja terbunuh. Jelas, situasinya baru saja berubah menjadi lebih buruk. Secara umum, selama formasi yang melindungi kuil itu tidak rusak, para Exalt yang memegang kendali tidak akan terbunuh. Beberapa saat kemudian, dia bisa merasakan bahwa 6 Exalt lainnya semuanya telah mati juga. Kedelapan dari mereka meninggal. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjebak Kaisar Dark North selama 82 hari. Mereka hanya perlu bertahan selama beberapa hari lagi para idiot tak berguna itu. Ire merasakan amarah berkobar di dadanya. Dia telah mempersiapkan diri selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemenangan telah berada dalam genggamannya, tetapi pada saat yang paling kritis, para pelayannya tidak mampu menahan Kaisar Dark North. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan ini? Jika aku tidak bisa membunuh Kaisar Dark North, aku harus beralih ke rencana kedua dan mulai membunuh autark lainnya satu persatu. Ire mengangguk pelan. Ini adalah prospek yang lebih sulit. Membunuh Kaisar Dark North akan memberinya kesempatan 99% untuk sukses. Sekarang Ning telah melarikan diri, peluang keberhasilannya baru saja turun tajam. Meski begitu, dia tetap percaya diri dengan peluangnya secara keseluruhan. Dia tahu kekuatan apa yang dia miliki dan apa yang mampu dilakukan lawannya, itulah sebabnya dia merasa sangat percaya diri. Ire tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara mendesing. 3 sosok tiba-tiba muncul di sisinya. Aura mereka semua sangat kuat, jauh lebih kuat daripada aura Cite Exalt biasa. Ketiganya tampak humanoid, dan tampak seolah-olah 2 laki-laki sementara 1 perempuan. Orang pertama berjubah hitam, sedangkan yang kedua berjubah merah. Adapun wanita itu, dia mengenakan jubah perak yang sangat indah dan memiliki senyum yang menggetarkan jiwa di wajahnya. Ketiganya membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi mereka memanggilnya hanya sebagai Ire, daripada memberinya gelar Ire yang Maha Kuasa, seperti yang dilakukan kebanyakan Cite Exalt. Sekarang saatnya bagi kalian bertiga untuk mengambil tindakan, kata Ire. Kamu harus mengingat janjimu, kata pria berjubah hitam itu dengan sinis. Jangan khawatir, setelah pertempuran ini selesai, saya akan memberi Anda kebebasan dan juga memberi Anda harta sebagai bentuk terima kasih. Tuanku sendiri secara pribadi telah membuktikan hal ini. Apakah Anda benar-benar khawatir bahwa saya akan kembali pada kata-kata saya? Kata Ire. Ketiganya bertukar pandang, lalu mengangguk. Mulai hari ini, kami akan beroperasi dalam 2 kelompok, kata Ire. Apa ini? Anda tidak akan membutuhkan kami untuk membantu Anda melawan Kaisar Dark North. Oh, saya tahu. Bawahanmu yang tidak berguna itu tidak bisa mengikatnya cukup lama, kan? Wanita berjubah perak itu tertawa. Kedua pria di sebelahnya juga memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Ire sedikit mengernyit, lalu melanjutkan ya. Mereka tidak bisa mengikatnya. Kaisar Dark North telah melarikan diri. Satu-satunya pilihan kami adalah menjalankan rencana kedua kami. Kami berempat akan bekerja secara terpisah, dengan kalian bertiga dalam satu tim dan saya sendiri. Para pembudidaya bahkan tidak tahu bahwa kita ada, jadi jika kita berhati-hati, kita mungkin bisa menyergap dan membunuh 2 pemimpin mereka sekaligus. Sepakat. Ketiganya mengangguk. Ingat, begitu kita berpisah, kamu harus bersembunyi di balik harta yang kuberikan padamu. Jangan mengungkapkan sedikit pun aura Anda sama sekali. Setelah Chaos Verse menemukan jejak aura Anda, para pemimpin kultivator juga akan langsung diperingatkan tentang betapa berbahayanya Anda, kata Ire. Ire berada pada tingkat pencerahan yang begitu tinggi sehingga dia bisa memotong semua deteksi dari Chaos Verse sendirian, tetapi Cite Exalt dan 3 orang sebelumnya tidak bisa. Jadi, mereka harus menggunakan harta yang diberikan Ire kepada mereka. Ini adalah alasan mengapa Ning dan yang lainnya tidak menyadari adanya dimensi tersembunyi sebelum mereka mengeluarkan isinya pada awal perang. Jangan khawatir. Kami tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu, pria berjubah hijau itu menyeringai. Ini pertama kalinya kamu memasuki Chaos Verse yang berbeda. Yang terbaik adalah berhati-hati, karena Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Dao di sini. Anda akan jauh lebih lemah dari biasanya, Ire memperingatkan. Ketiganya bukan bawahannya, jadi dia tidak bisa memerintah mereka. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberi mereka peringatan, karena takut mereka membuat kesalahan dan mengungkapkan diri mereka sebelum mereka berhasil membunuh seorang autark asli. Jika itu terjadi, perang ini akan menjadi lebih sulit untuk dimenangkan. Kultivator autark berada di Chaos Verse mereka sendiri dan didukung oleh kekuatan Dao yang tak terbatas. Mereka semua sangat kuat, dan satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menangkap mereka lengah. Begitu Ire mengungkapkan dirinya,
para pemimpin kultivator akan dapat dengan cepat melarikan diri dan bersembunyi darinya. Adapun Kaisar Dark North, dia adalah yang paling kuat dari para pembudidaya lokal. Jika IRE harus melawannya sendiri, kemenangan masih jauh dari pasti. Bagaimanapun, IRE masih ditekan oleh Chaos Verse ini. Itulah mengapa dia membawa kartu truf keduanya juga. Dia telah berencana untuk bekerja bersama ketiga ahli yang kuat itu. Bersama-sama, mereka akan mengejar malapetaka tertentu untuk Ning. Tapi tentu saja, itu hanya jika Ning tetap terjebak di dalam kuil. Di luar kuil, Ning bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Sangat sulit untuk membunuh siapapun yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Ayo kita keluar, perintah IRE. Suara mendesing. Rilamship yang tampak biasa tiba-tiba muncul di sebelahnya dengan hegemon yang mengendalikannya. Hegemon ini adalah keturunan Sith yang lahir di Chaos Verse ini, jadi auranya identik dengan aura seorang kultivator biasa. Hegemon bertanggung jawab untuk mengendalikan alam dan mengirimkannya meluncur melalui Chaos Verse, sementara tiga ahli akan tetap tersembunyi di dalam harta yang dibawa Hegemon. Sangat bagus. IRE menyaksikan alam itu pergi, cahaya dingin bersinar di matanya. Sejauh ini, para pembudidaya hanya kehilangan beberapa avatar. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar binasa. Saya berani bertaruh bahwa mereka tidak tahu bahwa kuil-kuil itu hanya dimaksudkan untuk membingungkan mereka, membuat mereka menurunkan kewaspadaan begitu mereka tahu apa yang mereka hadapi. Itu sama sekali bukan kartu truf saya yang sebenarnya. Datanglah, mari kita lihat siapa yang akan menjadi autark pertama yang saya bunuh begitu saya mengungkapkan kehadiran saya. IRE melambaikan tangannya, menyebabkan teratai putih muncul di telapak tangannya. Rumbel energi IRE mengalir ke White Lotus, dengan cepat menyebar untuk menutupi area yang sangat luas yang 100 kali lebih besar dari area yang bisa dipindai Ning menggunakan akal sehatnya. IRE bisa mencapai ini karena dia telah jauh melampaui semua yang lain dalam hal wawasan, meskipun dia sedang ditekan oleh Chaos Verse. Adapun teratai putih, itu adalah harta pemindaian yang sangat berharga yang telah ditempa oleh tuannya. Jadi, siapa yang akan menjadi yang pertama mati? IRE tersenyum saat dia melangkah ke celah spasial, meluncur melalui ruang waktu. Dia pindah ke satu daerah demi satu, berkeliaran di banyak daerah yang berbeda. Sejak kuil muncul, pembudidaya autark telah berhenti menyerang secara langsung dan hanya mengirim avatar mereka untuk berperang. Jadi, sebenarnya menemukan salah satu dari mereka bukanlah hal yang mudah. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Pada akhirnya, avatar autark Skyfeeder dan autark Bolin yang terperangkap semuanya berakhir binasa dalam pertempuran. Namun, kuil-kuil itu akhirnya terjebak oleh para autark lain yang melemparkan formasi raksasa di sekitar mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sejauh ini, Sith telah mengungkapkan total 5 kuil. Kuil-kuil ini telah merugikan para pembudidaya 3 avatar autark milik Bolin, Skyfeeder dan Titanos. Adapun candi itu sendiri, Ning telah menangkap 1, sementara 4 lainnya telah disegel dan tidak bisa bergerak. Para pembudidaya telah kehilangan 3 avatar kekuatan puncak, tetapi mereka dengan cepat mulai membuat ulang yang baru, meskipun yang baru akan jauh lebih lemah untuk beberapa waktu. Lebih dari 2 bulan setelah Ning lolos dari kuil ruang waktu 8 revolusi. Suara mendesing. Bentuk otot IRE tiba-tiba keluar dari celah ruang waktu dan muncul di alam semesta. Dia terus memegang teratai putih di tangannya saat dia dengan hati-hati mengamati area luas di sekitarnya. IRE mengungkapkan ekspresi senang. Selama 2 bulan terakhir, dia telah mencari autark dengan cara yang mengingatkan pada mencari jarum di tumpukan jerami. Syukurlah, dia mampu menembus ruang waktu secepat para autark, sementara harta pemindaiannya benar-benar melampaui kemampuan level autark. Selama 2 bulan terakhir, dia telah berhasil menemukan avatar autark Stonerule tetapi untuk mengungkapkan dirinya dengan imbalan hanya sebuah avatar. Tidak mungkin IRE melakukan perdagangan seperti itu. Saya akhirnya menemukan salah satu autark yang sebenarnya. Aura ini sepertinya familiar. Saya mengalaminya berkali-kali selama ribuan tahun. Bukankah ini autark Mok, yang menjaga tanah, tersegel, kita selama bertahun-tahun? IRE mengungkapkan senyum. Sempurna. Autark Mok, aku akan menggunakan hidupmu dan darahmu untuk mengurapi spanduk perangku. Sebuah puncak gunung yang mengambang di angkasa. Ada beberapa kabin kayu yang tampak biasa di puncak gunung ini, dan sosok tinggi kurus berjubah hitam duduk dalam posisi lotus di dalam salah satu kabin itu. Wajahnya tertutup sisik, dan matanya tertutup. Kuil-kuil itu semuanya cukup merepotkan untuk dihadapi, jadi para autark telah memilih untuk menarik kembali semua tubuh asli mereka dan hanya mengizinkan avatar mereka berkeliaran di dunia luar. Puncak gunung ini mungkin terlihat biasa saja,
tetapi itu telah dirancang secara pribadi oleh Autark Mok untuk dia kultivasi. Tanpa izinnya, bahkan Autark lainnya tidak akan bisa mendekat tanpa dia sadari. Tapi tepat pada saat ini sosok tanpa alas kaki dan berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di depan puncak gunung. Sosok ini memiliki senyum simpatik dan baik hati di wajahnya. Itu Iyere. Iyere berdiri di sana di ruang kosong, menatap gunung terapung di depannya dan pondok-pondok kayu yang terlihat jelas di bagian paling atas. Mengingat kemampuannya, dia bisa merasakan bahwa di dalam kabin kayu itu duduk Autark Mok. Secara umum, untuk seseorang seperti Autark Mok, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan ketika seseorang sedang menatapnya. Namun, Iyere dapat melakukannya tanpa dia sadari sama sekali. Autark Mok dari para pembudidaya. Dia benar-benar menghabiskan sedikit usaha untuk menyatukan gunung ini. Itu diisi dengan segala macam segel dan pemindai. Iyere tersenyum sambil terus memeriksa tempat itu. Berbagai sistem peringatan dan penghalang Autark Mok mungkin cukup merepotkan bagi kekuatan besar lain di levelnya, tapi itu tidak lebih dari trik ruang tamu untuk sesuatu seperti Iyere. Iyere dapat segera melihat melalui banyak kekurangan dari pertahanan ini. Ini karena tingkat wawasan yang jauh lebih tinggi yang dia miliki. Dia telah mampu menciptakan hal-hal seperti Annihilation Hive dan kuil formasi, yang semuanya telah mengejutkan Jining dan Titanos. Semua orang yakin bahwa hanya Lord of Chaos yang bisa menciptakan bangunan luar biasa seperti itu. Ning dan yang lainnya tentu saja tidak dapat membuat hal-hal seperti itu, tetapi menemukan beberapa titik lemah dan mengeksploitasinya jauh lebih mudah. Meski begitu, hanya Autark Titanos yang mampu merancang formasi pusaran terbalik, sementara Ning telah menghabiskan beberapa hari sebelum berhasil mengatasi kuil ruang waktu 8 revolusi. Ini adalah bukti perbedaan wawasan di antara mereka. Ketika Autark telah meletakkan banyak lapisan segel di sekitar jantung Citylands, mereka merasa bahwa City tidak akan bisa melarikan diri, tapi sebenarnya, segel itu hanyalah lelucon bagi Iyere, yang mampu melewatinya. Dengan mudah, satu-satunya alasan dia berpura-pura pasukannya disegel adalah untuk memastikan bahwa para pembudidaya akan mengurangi kewaspadaan mereka terhadapnya. Sebenarnya, dia sudah lama mengirim hegemoni dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai dimensi rahasia. Gunung ini mungkin bisa menghentikan para Autark, tapi itu tidak bisa menghalangi jalanku. Iyere tersenyum saat dia berjalan mendekat. Suara mendesing. Seluruh tubuhnya menjadi samar-samar tidak berwujud dan semi-transparan. Dia perlahan berjalan ke depan, bergerak menuju puncak gunung dan kemudian mendakinya. Banyak penghalang di atas gunung benar-benar tidak mampu menghalangi jalannya. Autark Mok sangat ahli dalam Dao of Space, dan berbagai segel dan penghalangnya semuanya bersifat dimensional. Namun, Iyere menggunakan aplikasi yang lebih mendalam dari misteri ruang untuk menjadi bagian dari ruang biasa itu sendiri, membuat penghalang sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Setelah berjalan selama 10 detik, Iyere tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia menatap pondok kayu yang jauh. Bidang domain Dao. Ini sedikit lebih mengganggu. Domain Dao juga dikenal sebagai domain esensi. Ning memiliki domain pedang Dao-nya, sementara Autark Mok memiliki domain esensi ruang Dao Beard-nya. Ini adalah waktu perang. Meskipun tubuh asli Autark Mok tidak ambil bagian dalam pertempuran sekarang, dia masih dengan waspada menjaga wilayahnya setiap saat. Dia tidak berusaha terlalu keras, tapi itu masih cukup untuk menutupi setengah dari gunung. Setiap musuh yang menembus gunung ini akan langsung ditemukan oleh wilayah kekuasaannya. Kekuatan domainnya berasal dari Chaos Verse itu sendiri. Itu mewakili domain yang dibentuk oleh kekuatan esensi utama. Saya dapat menghindari esensi utama dan membuatnya mustahil bagi mereka untuk mendeteksi saya, tetapi saya akan ditemukan segera setelah saya memasuki jangkauan domainnya. Iyere merenungkan pertanyaan ini. Tertekan oleh Chaos Verse ini, aku tidak bisa menggunakan kekuatan Dao sama sekali. Saya lebih kuat dari Autark asli ini, tetapi tidak sebanyak itu. Saya tidak memiliki keuntungan luar biasa yang seharusnya saya miliki. Inilah mengapa dia membawa 3 pembantu yang perkasa ketika dia pergi untuk melawan Ning. Sekarang dia tahu Ning telah melarikan diri, Iyere telah berpisah dari ketiganya. Mereka masing-masing bertanggung jawab untuk membunuh satu Autark, tapi sekarang setelah mereka berpisah, Iyere hanya memiliki 80% kesempatan untuk membunuh Autark Mok, yang bahkan lebih lemah dari Ning. Aku bersembunyi di kegelapan. Dia tidak tahu seberapa kuat aku. Aku pasti bisa membunuhnya dalam pertempuran ini. Waktunya menyerang. Iyere mulai bergerak. Dia mengulurkan tangan kanannya yang berkulit gading, menembus Space Dao Beard Essence Domain dan mengirimkan serangkaian riak lembut dan nyaman langsung ke pikiran Autark Mok, yang masih duduk di kabin kayu.
Autark Mok tiba-tiba merasa sangat nyaman dan damai. Perasaan lembut ini menyebabkan sedikit senyum muncul secara alami di sekitar bibirnya. Kebebasan, pelepasan, kegembiraan agung yang dibawa oleh cahaya memenuhi setiap pikirannya, membuang semua kekhawatiran dan kekhawatirannya. Suara mendesing. Tangan alabaster melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus berbagai penghalang spasial dan halangan domain essence untuk menyerang ke arah kabin kayu. Wilayah kekuasaannya jelas telah diganggu, tapi saat ini, Autark Mok hanya merasakan perasaan lega dan lepas, seolah-olah dia tidak pernah sebebas dan sesantai sekarang ini. Itu semua di masa lalu sekarang. Semua kekhawatiran dan kekhawatiran saya sudah berakhir, tunggu. Tidak, perang melawan Site baru saja dimulai. Kami berada di tengah perang. Bagaimana mungkin saya bisa benar-benar santai dan tanpa beban? Autark Mok dengan cepat sadar kembali, dan ketika dia sadar, dia segera melihat tangan itu menembus wilayahnya. Sekarang, itu sudah mencapai kabin kayu. Tangan Pualam melewati kabin itu sendiri, tidak merusaknya sedikit pun. Rasa bahaya yang luar biasa memenuhi pikiran Autark Mok, menerornya. Bagaimana saya bisa mengabaikannya ketika melewati domain saya? Bagaimana saya bisa ditarik ke dalam keadaan relaksasi sepenuhnya tanpa menyadarinya? Autark Mok benar-benar ketakutan dengan implikasi dari ini. Terjebak dalam ilusi adalah satu hal, tapi ini bukan ilusi. Semangat dan pikirannya telah dimanipulasi tanpa dia sadari, meskipun dia adalah seorang Autark. Dia baru kembali ke akal sehatnya setelah merasakan kontradiksi yang jelas bahwa dia berada dalam damai selama masa perang. Siapa yang melakukan ini? Autark Mok tidak punya waktu untuk menganalisis banyak hal. Dia segera mewujudkan 6 lengan, menggenggam pedang di masing-masing tangan dan menggunakannya untuk meluncurkan serangan terkoordinasi yang luar biasa terhadap tangan Pualam itu. Cahaya pedangnya berkelebat seperti tepi dimensional, bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami. Tangan Pualam itu menari ke arahnya dengan cara yang begitu lembut, indah, dan anggun sehingga semangat Autark Mok terguncang sekali lagi. Mengibaskan. Jari-jari tangan itu dengan lembut menyapu cahaya pedang, menyebabkannya tersebar dan diarahkan ke tempat lain. Mengibaskan. Dua pedang Mok lainnya juga disingkirkan. Tangan Pualam hampir tidak menggunakan kekuatan untuk bertahan, tetapi tidak ada serangan Autark Mok yang bisa mendarat di atasnya. 3 pedang Mok yang tersisa berputar bersama untuk membentuk pertahanan ketat di sekelilingnya dari cahaya pedang yang dihubungkan bersama dengan ruang itu sendiri. Seolah-olah dimensi independen berdiri di depannya, membantunya memblokir. Riip, tangan raksasa itu tiba-tiba menjadi cerah dan tajam, menembus 2 pedang. Seni pedang pertahanan Mok adalah kebanggaan dan kegembiraannya, tetapi mereka sama sekali tidak mampu bertahan melawan tangan raksasa ini. Adapun penghalang dimensional yang dia bangun di hadapannya, itu langsung ditembus saat tangan raksasa itu menikam dada Autark Mok. Lari. Autark Mok benar-benar tercengang dan ketakutan. 7 Autark sering berdebat satu sama lain dan mengadakan debat dao satu sama lain, tetapi bahkan yang paling kuat, Jining, tidak mampu mendapatkan keuntungan besar darinya dalam pertarungan mereka. Orang ini secara signifikan lebih kuat daripada Dark North. Autark Mok berseru pada dirinya sendiri dengan takjub. Saat dia mundur, cahaya dari tangan raksasa itu telah terulur untuk menusuk dadanya. Autark Mok bisa merasakan kekuatan penetrasi yang tajam menggali jauh ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dia buru-buru memanggil mana di tubuhnya untuk menahan serangan ini, tetapi energi penyerang sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, Autark Mok hanya bisa membatalkan energi yang menyerang dengan mananya dengan melemparkan sejumlah besar energi ke sana. Ini sebenarnya telah menghabiskan lebih dari 30% dari total kekuatannya. Satu bentrokan cepat telah mengakibatkan dia terluka parah. Ledakan. Autark Mok dikirim terbang ke dinding kabin kayu dari pukulan ini. Kabin kayu langsung pecah, dan bahkan penghalang di sekitar area itu mulai bergetar. Daerah sekitarnya runtuh, berubah menjadi wilayah gelap kekacauan primordial, dan dari dalam kegelapan muncul seorang pria berjubah abu-abu, berterbuka kaki yang berjalan melalui dimensi runtuh dengan mudah, sama sekali tidak terpengaruh. Kamu siapa? Autark Mok berteriak dengan panik. Dalam semua pertempurannya melawan Site, dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan individu yang memiliki keuntungan mengerikan dalam kekuasaan atas dirinya. Nama saya Iyere. Aku di sini untuk membunuhmu. Iyere tersenyum, tapi dia bergerak sangat cepat. Dia tidak memberi Autark Mok penangguhan hukuman sama sekali, langsung menyerang ke arahnya. Kabur. Autark Mok tahu bahwa dia baru saja bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Jika pertempuran ini berlanjut, dia mungkin akan mati di sini. Tanpa ragu, dia memilih untuk segera melarikan diri.
Ketika Ire melihat bahwa Autark Mok mencoba untuk melewati ruang waktu untuk melarikan diri, dia mengetuk kakinya ke bawah. Membekukan. Riak tak terlihat muncul, benar-benar menutup ruang waktu di area sekitar mereka, membuatnya mustahil untuk dibelokkan. Dia sebenarnya bahkan lebih tangguh daripada aku dalam hal Dao of Space. Autark Mok dapat dengan cepat merasakan bagaimana ruang waktu telah dikunci. Dia sendiri juga mampu menekan ruang waktu, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya dengan mudah atau dengan efek ini. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai melarikan diri secara fisik. Ire mengerutkan kening ketika dia melihat Autark Mok melarikan diri. Autark asli ini dapat menggunakan kekuatan Dao yang tak terbatas. Di tanah air saya bisa memusnahkan makhluk-makhluk ini dengan lambaian tangan, tetapi di Chaos Verse mereka sendiri, membunuh mereka sangat sulit. Sebuah planet kekacauan biasa. Jining berjubah putih duduk dalam posisi lotus di atas batu besar, dikelilingi oleh medan akselerasi temporal 100x. Dia mencoba mendekonstruksi dan memecahkan formasi yang melindungi kuil yang telah disegel oleh Autark Stonerule. Itu tetap menjadi sumber masalah potensial dan Ning merasa bahwa yang terbaik adalah menyingkirkannya. Wajah Ning tiba-tiba menegang. Dia bisa merasakan bahwa bahaya baru yang menakutkan baru saja muncul jauh di kejauhan. Bahaya ini begitu besar sehingga Ning bisa merasakan hatinya mengepal. Itu sama berbahayanya dengan Annihilation Hive. Apa yang sedang terjadi? Ning bingung dengan ini, seperti para Autark lainnya. Semua orang bisa merasakan ancaman baru yang menakutkan ini. Segera setelah Ire menyerang Mok, esensi utama dari Chaos Verse segera mendeteksi dan menguncinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan dia dan menyadari betapa menakutkannya ancaman yang dia berikan. Mungkin dia bukan ancaman langsung seperti Annihilation Hive, tapi dia adalah seorang ahli yang telah mencapai tingkat wawasan yang luar biasa. Selama dia masih hidup, dia akan menyebabkan masalah tanpa akhir untuk Chaos Verse ini. Dia bahkan bisa membuat Annihilation Hive baru. Sebenarnya, dia lebih berbahaya daripada apapun di sekitarnya. Tiba-tiba, Ning bisa merasakan pesan yang datang dari Autark Mok. Saya baru saja mengalami serangan dari ahli Site. Dia menyerangku sendiri, dan dia mampu sepenuhnya melewati semua formasi dan segel yang kupasang di sekelilingku. Dia bahkan berhasil menginvasi domain saya sambil mempengaruhi saya sehingga saya tidak menyadarinya sedikitpun. Syukurlah saya bisa pulih tepat waktu, tetapi meskipun demikian dia mampu memberi saya cedera berat dalam bentrokan pertama kami. Dia terlalu kuat, jauh lebih kuat dariku dan jauh lebih kuat daripada Dark North. Jika saya harus melawannya secara langsung, saya mungkin akan mati setelah hanya beberapa putaran pertempuran. Apa? Ning terkejut, seperti para Autark lain yang menerima informasi ini pada saat yang sama. Sejak kapan Site menjadi begitu kuat hingga mampu mengalahkan seorang Autark dalam pertempuran tunggal? Selama bertahun-tahun, itu adalah aturan ketat bahwa Autark benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran tunggal. Jenis harta apa yang dia gunakan? Ning segera bertanya. Autark Titanos dan yang lainnya juga menanyakan pertanyaan yang sama persis. Tidak ada apa-apa. Dia tidak menggunakan harta sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan senjata. Tangannya saja membuat saya luka parah. Dan, dia bilang namanya, Ire. Kata Autark Mok. Dia bahkan tidak menggunakan senjata, tapi masih bisa melukai Mok hanya dalam satu bentrokan. Ning tertegun. Aku tidak percaya sosok yang begitu kuat berhasil tetap tersembunyi begitu lama. Dia pasti telah menunggu waktunya selama ribuan tahun, dan sekarang setelah dia mengungkapkan dirinya, dia pasti akan meluncurkan serangan habis-habisan. Kenapa dia tidak menggunakan senjata? Apakah mungkin karena senjata pada dasarnya tidak ada artinya baginya? Atau mungkin tangannya adalah senjatanya? Bagaimanapun, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Informasi yang dikirim oleh Autark Mok menyebabkan banyak pikiran berbeda berkelebat di benak Ning. Site ditekan oleh Chaos Verse kita dan tidak dapat menggunakan kekuatan Dao sama sekali. Baginya untuk menjadi sekuat ini saat ditekan, seberapa kuat dia jika dia bisa menggunakan Dao. Ning merenung pada dirinya sendiri, tidak mungkin dia seorang Autark biasa, dia juga tidak bisa hanya menjadi Kaisar Omega. Sangat mungkin bahwa dia sebenarnya adalah Autark dari Omega Dao. Seorang Autark Omega, ini adalah satu-satunya kemungkinan Ning bisa datang dengan yang bisa menjelaskan kekuatan orang ini. Ning bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Autark lainnya juga melakukannya. Sebenarnya, mereka sudah menduga kemungkinan ini sejak lama. Mereka telah lama mendalilkan kemungkinan bahwa penghasut sebenarnya dari serangan Site adalah Omega Autark,
Tetapi mereka semua percaya bahwa seseorang yang telah mencapai tingkat tak terkalahkan seperti Sith Lord of Chaos tidak akan mengambil risiko memasuki kekacauan asing. Begitu dia masuk, dia akan kehilangan hubungannya dengan Chaos Verse-nya sendiri dan ditekan oleh Chaos Verse asing, mengakibatkan dia menjadi sangat lemah secara dramatis sehingga dia bisa binasa. Di dunia luar, Lord of Chaos benar-benar tak terkalahkan. Mengapa mengambil risiko? Tapi sekarang, seorang Sith bernama Iyere telah muncul. Mungkinkah dia adalah Omega Autark kedua dari Sith Chaos Verse? Orang ini bernama Iyere, Autark Mok melanjutkan, sangat kuat. Saya benar-benar yakin bahwa dia adalah Omega Autark. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia mencapai tingkat wawasan yang luar biasa dan mampu menekan ruang waktu dengan mudah, dan dia bahkan lebih baik dari saya. Wawasan saya tentang misteri luar angkasa seperti lelucon baginya. Mereka sama sekali tidak efektif. Dia benar-benar melampauiku di Dao of Space. Seorang Autark Omega, Ning dan yang lainnya langsung yakin akan hal ini. Iyere, ini memiliki tingkat wawasan yang lebih tinggi daripada para Autark dan lebih unggul dari Mok dalam Dao of Space, yang merupakan spesialisasi Mok. Dia harus menjadi Omega Autark. Hati-hati, Mok, Ning mengirim kembali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu, karena mereka semua terlalu jauh. Semuanya tergantung pada Autark Mok sendiri. Autark Mok terus melarikan diri melalui ruang angkasa. Autark Mok. Iyere yang mengejar tiba-tiba meraung dari belakang. Ledakan. Gelombang kekuatan tak terlihat langsung melonjak ke tubuh Autark Mok. Autark Mok merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah berubah menjadi lautan yang sangat indah sementara dia sendiri telah menjadi seekor burung camar yang membubung di langit di atasnya. Merusak. Autark Mok memiliki hati Dao yang sempurna dan jiwa sejati yang kuat. Teriakan perkasa ini memungkinkan tekadnya yang luar biasa untuk langsung merobek ilusi menjadi serpihan. Pengecoran ilusi dan penghancuran ilusi telah terjadi hampir secara instan. Ilusimu sedikit lebih keras daripada Stonerule, tapi itu masih belum seberapa, jawab Autark Mok, suaranya bergema di ruang kosong. Brengsek. Iyere mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Di Chaos Verse asing, dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dao dan ditekan juga, tetapi setidaknya di satu area dia tetap pada kekuatan puncak. Ilusi. Ini karena ilusi ditujukan langsung pada jiwa dan jiwa sejati. Semakin besar wawasan Anda tentang seni ilusi, semakin kuat ilusi Anda nantinya. Dao tidak ada hubungannya dengan itu. Sayangnya, Iyere adalah seorang Omega Autark tetapi belum mencapai Autarci melalui Dao of Illusions. Jika Ning misalnya menjadi Omega Autark, itu akan melalui Omega Sword Dao. Spesialisasinya tetaplah pedang. Hal yang sama berlaku untuk Iyere, yang ahli dalam Dao of Light. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Iyere menggertakkan giginya, melepaskan salah satu serangan pamungkasnya. Di tempat lain, dia bisa menggunakan teknik apapun sesering yang dia mau. Di sini, di Chaos Verse ini, bagaimanapun, dia harus mempertimbangkan berapa banyak energi yang akan diambil oleh teknik ini. Konsumsi energinya sepadan dengan wawasannya yang luas, dan mengisi kembali energi sangat sulit baginya. Cahaya Maha Hadir. Tubuh Iyere tiba-tiba mulai melepaskan sejumlah besar cahaya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke setiap arah, menerangi setiap bagian dari kekosongan luas di sekitar mereka. Sinar cahaya bahkan menyinari Autark Mok sendiri, dan ketika mereka menyinari dia merasakan mereka menekannya dengan kekuatan yang menakutkan, mencoba memaksanya untuk berlutut. Tekanan luar biasa ini menyebabkan dia melambat secara dramatis. Ini adalah teknik tipe domain paling kuat yang telah dibuat Iyere setelah menjadi Omega Autark. Dimanapun cahayanya mencapai, semua harus tunduk padanya. Di dunia luar, cahayanya sendiri sebenarnya bisa membunuh Autark biasa. Di sini, di Chaos Verse ini, itu secara dramatis melemah dan hanya berfungsi untuk menghasilkan efek penekan. Bagaimana bisa ada efek pengikatan yang begitu kuat? Ini jauh lebih kuat daripada domain saya. Autark Mok terkejut. Penekanan yang efektif sangat kuat sehingga kecepatannya hampir terpotong setengah. Suara mendesing. Iyere terbang menuju Autark Mok, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas dan senyum simpatik di wajahnya. Mengapa kamu harus melawan ini, Autark Mok? Kamu pasti lelah. Benar-benar mengesankan, Iyere. Anda harus menjadi Omega Autark dari ras Sith. Saya benar-benar terkesan. Bahkan tanpa bisa menggunakan sedikit pun kekuatan Dao, kamu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Autark Mok tersenyum dingin. Tapi ini tanah air kita. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh saya? Huff. Ledakan. Sebuah jembatan emas besar yang panjangnya 1 juta kilometer tiba-tiba muncul di belakang Autark Mok.
Jembatan itu bahkan memiliki menara 3 lantai yang indah di sebelahnya, dan Autark Mok berdiri tepat di pintu masuk menara. Dia tersenyum dingin saat dia menatap Iyere yang jauh. Iyere, beranikah kamu melangkah ke jembatanku? Apa ini? Wajah Iyere berubah muram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jembatan emas yang luas ini memancarkan aura kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang berasal dari esensi utama dari Chaos Verse ini. Kamu Site memiliki kartu trufmu, tapi kami juga. Apakah Anda pikir kami tidak memilikinya? Apakah Anda pikir kami menghabiskan semua kalpa yang tak terhitung jumlahnya ini hanya menunggu kematian seperti orang bodoh? Autark Mok berdiri di sana di atas jembatannya di pintu masuk menara ini seharusnya menjadi upaya terakhirmu, Site untuk mengambil alih Chaos Verse kami. Kami telah merencanakan untuk mengungkapkan jembatan emas kebebasan selama pertempuran terakhir, tetapi Anda tiba-tiba membawa saya ke ambang kematian dan memaksa saya untuk mengungkapkannya sekarang. Jembatan emas kebebasan. Ia menggunakan kekuatan dari esensi utama dari Chaos Verse ini. Iyere memasang tampang jelek di wajahnya. Ya, seperti yang Anda duga, itu meniru menara Daoguard Anda. Autark Mok tersenyum dingin. Kami telah menganalisis menara Daoguard Anda selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Meskipun jembatan emas kebebasan tidak sehebat menara Daoguard Anda, itu masih dapat memanfaatkan beberapa kekuatan intisari. Para pemimpin kultivator telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa malapetaka dapat menimpa mereka lagi, jadi mereka telah bekerja tanpa jeda untuk mempersiapkan hari ini. Jembatan emas kebebasan memiliki beberapa efek menara Daoguard. Sementara seseorang berdiri di atas jembatan, seseorang akan hampir tak terkalahkan. Ini adalah salah satu kartu truf yang telah disiapkan oleh Autark untuk perang ini. Hanya kekuatan Chaos Verse itu sendiri yang benar-benar tak terbatas dan tanpa batas. Ketika Jining mengunjungi mata air esensi dari domain Blazesun, dia telah menemukan bahwa energinya jauh melampaui energi Autark manapun. Dan itu hanya puncak gunung es jika dibandingkan dengan Chaos Verse secara keseluruhan. The Chaos Verse begitu kuat sehingga hanya mencoba untuk mengikatnya, bahkan tanpa melawan balik, akan mengakibatkan kematian Ning dan Autark lainnya. Mencoba memaksakan sesuatu seperti ini akan mengakibatkan runtuhnya jiwa sejati. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Dibandingkan dengan Chaos Verse secara keseluruhan, kekuatan atas Dao Yang Ning atau Autark bisa gunakan seperti setetes air di lautan luas. Menara Daoguard adalah sesuatu yang memungkinkan para ahli yang kuat untuk menggunakan kekuatan Chaos Verse dalam jumlah yang lebih besar. Menara Daoguard dirancang dengan sangat indah. Setelah Autark memperoleh beberapa menara Daoguard dari Perang Fajar, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun menganalisisnya sebelum akhirnya menciptakan harta serupa yang dikenal sebagai jembatan emas kebebasan yang memiliki 30% kekuatan menara Daoguard. Para pembudidaya asli sudah memiliki keuntungan bertarung di kandang sendiri. Sekarang setelah mereka memiliki jembatan emas kebebasan, kekuatan pertahanan mereka diperkuat secara dramatis. Ayolah, Iyere, Omega Autark yang perkasa. Datang dan lakukan yang terburuk. Tunjukkan betapa tangguhnya Anda. Saya berada di tanah air saya sendiri dan berdiri di atas jembatan emas saya. Jika kamu masih bisa membunuhku, aku akan dengan senang hati mengakui kekalahan. Autark Mok berdiri di pintu masuk menara, menatap tajam ke arah Iyere yang jauh. Jembatan emas kebebasan yang didasarkan pada menara Daoguard kita, kan? Iyere dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dia tersenyum dingin baik. Mari kita lihat seberapa kuat Anda saat berdiri di jembatan emas Anda. Jembatan emas. Ledakan. Iyere menyatukan kedua telapak tangannya seolah-olah sedang berdoa, menyebabkan seberkas cahaya yang sangat menyilaukan muncul di antara mereka. Cahaya perlahan-lahan tumbuh lebih terang dan lebih terang, seolah-olah itu adalah esensi dari semua cahaya itu sendiri. Adapun telapak tangannya, mereka telah menjadi satu-satunya sumber cahaya di seluruh area dan jauh lebih menyilaukan daripada bintang surya dari 3 alam yang pernah ada. Iyere hanya berdiri di sana dengan tenang di angkasa, telapak tangannya terlipat dalam doa sambil memancarkan tingkat cahaya yang semakin cemerlang. Dia membangun kekuatan. Jantung Autark Mok berdebar kencang saat dia menatap dari atas jembatan emas. Serangan ini jelas akan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Serangan ini dapat digambarkan sebagai serangan paling kuat yang mampu dilakukan Iyere. Namun, itu memang memiliki kekurangan. Itu tidak terlalu gesit dan hanya bisa digunakan sebagai serangan frontal yang menghancurkan. Lebih buruk lagi, di Chaos Verse asing ini, dia membutuhkan sedikit waktu untuk membangun kekuatan bahkan ketika dia hanya menggunakan cadangan energinya sendiri. Jika dia mencoba melakukan ini lebih awal ketika dia menyergap Mok, kekuatan yang terkumpul sendiri akan mengejutkan Mok dan membuatnya melarikan diri.
Adapun selama mengejar Mok, keduanya terbang terlalu cepat dan tidak mungkin dia bisa membangun energi yang diperlukan untuk teknik ini. Brengsek. Autark Mok mengerutkan kening. Pada akhirnya, jembatan emas kebebasan tetap menjadi bayangan pucat dari menara Dao Guard sejati. Satu-satunya keuntungannya adalah ia dapat bergerak sementara menara Dao Guard benar-benar tidak dapat bergerak, tetapi meskipun demikian ia bergerak sangat lambat. Jembatan emas yang luas itu lambat dan tidak terlalu gesit. Mereka terutama digunakan untuk menjaga penghuninya tetap hidup, yang berarti bahwa satu-satunya pilihan Autark Mok adalah menyaksikan IRE membangun kekuatan dan menunggu serangan. Adapun menyingkirkan jembatan emas dan kemudian melarikan diri sekali lagi. Tanpa itu, dia akan mati lebih cepat. Memusnahkan. IRE tiba-tiba meraung. Tangan kirinya menarik ke belakang sementara tangan kanannya menyerang keluar. Seketika, semua kekuatan dari kedua tangan cahaya yang tak tertandingi itu menjadi terkonsentrasi di telapak tangan kanannya, menyebabkannya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kehadiran dan aura perkasa dari serangan ini saja sudah cukup untuk membuat Autark Mok terdiam. Jika dia mencoba menerima serangan ini sendiri, dia pasti akan dihancurkan sampai mati olehnya. Kekosongan ruang itu sendiri tampak bergetar dan mengerang ketakutan saat telapak tangan kanan raksasa dari cahaya pijar itu menjangkau ke arah Mok. Tidak terjadi. Autark Mok segera memanggil jembatan emasnya, mengirimnya terbang ke atas untuk memblokirnya. Sayangnya, sementara telapak tangan raksasa itu tidak terlalu gesit, itu masih jauh lebih gesit daripada jembatan emas yang sangat besar. Itu dengan mudah dapat menghindari melewati jembatan pemblokiran dan menabrak lurus melewatinya. Jembatan emas memiliki aura luar biasa dari Dao yang melindunginya, tetapi telapak tangan raksasa itu menembus penghalang seolah itu bukan apa-apa dan terus lurus ke arah Autark Mok. Jembatan emas. Autark Mok meraung keras. Menara di belakangnya memiliki 6 sudut dan 6 jendela yang sangat mencolok. Menara tiba-tiba memancarkan 6 sinar cahaya prismatik yang diisi dengan kekuatan tak terbatas seluruh jembatan dan Dao, menggunakannya untuk mendorong kembali ke telapak tangan emas raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 pita cahaya melakukan yang terbaik untuk mendorong telapak tangan ke belakang, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikatkan diri di sekitar telapak tangan raksasa seperti rantai. Telapak tangan raksasa itu terus menekan, tapi itu jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tanpa jembatan, aku mungkin tidak bisa menahanmu tapi berdiri di atasnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Autark Mok memanifestasikan total 6 lengan, masing-masing memegang pedang panjang, lalu menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Riak dimensi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitarnya, bergabung bersama untuk membentuk satu bilah dimensi raksasa yang menabrak tangan emas raksasa secara langsung. Ledakan, 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 ledakan terdengar tanpa henti. Telapak emas raksasa dengan cepat meredup, lalu ditarik ke belakang. Autark Mok dipukul mundur ke menara. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi senyum gila ada di wajahnya. Haha, IRE, kamu tidak cukup kuat. Meskipun dia terluka, dia bisa pulih sebelum menyelesaikan kata-katanya. Adapun IRE yang jauh, dia merasakan rasa kasihan di hatinya. Dia telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan untuk melepaskan serangannya yang paling kuat. Namun, itu sangat berharga. Sekarang dia tahu persis seberapa kuat jembatan emas kebebasan itu. Tidak buruk. IR tersenyum. Suara mendesing. Dia mundur ke belakang, lalu menghilang tanpa jejak. Autark Mok akhirnya menghela nafas lega. IR telah menempatkan dia di bawah sejumlah besar tekanan. Ning dan yang lainnya dengan cemas menunggu kabar dari Autark Mok. Semua dari mereka khawatir tentang dia. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Autark Mok dengan cepat mengirim kabar kepada mereka. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Orang IRE itu benar-benar kuat. Meskipun saya memiliki jembatan emas kebebasan, dia masih mampu menguasai saya. Namun, dia tidak bisa benar-benar membunuhku. Ketika dia melihat ini, dia memilih untuk pergi daripada melanjutkan pertarungan, kata Autark Mok. Ceritakan sedikit tentang pertarungan melawan IRE, kata Autark Titanos. Sangat baik. Autark Mok mulai menceritakan pertempuran secara rinci. Ning dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, bekerja sama untuk menganalisis apa yang telah terjadi. Sebenarnya, itu adalah pertempuran yang cukup sederhana. IRE hanya menyerang beberapa kali dalam upaya menghemat energi. Aku tidak percaya Omega Autark masih sekuat ini ketika mereka ditekan dan tidak dapat menggunakan kekuatan Dao. Autark Titanos menghela nafas kagum. Jadi para penyerbu Site pasti dipimpin oleh Omega Autark. Ini adalah berita buruk dan dilihat dari bagaimana IRE pergi begitu saja, jelas bahwa dia memiliki trik lain di balik lengan bajunya dan belum terdorong ke tepi jurang dulu.
Kita tidak bisa lengah sampai kita memenangkan pertempuran terakhir, kata Autark Ekong. Maaf, teman-teman. Saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan jembatan emas kebebasan. Sekarang dia tahu teknik pertahanan kami yang paling kuat, kata Autark Mok. Mereka telah menyiapkan beberapa kartu truf mereka sendiri untuk perang terakhir, tetapi jembatan emas kebebasan adalah kartu truf pertahanan terkuat mereka. Bahkan jika itu tidak mampu menahan kekuatan IRE, mereka akan berada dalam masalah serius. Dalam perang, menggunakan kartu truf yang tidak terduga pada saat kritis untuk menangkap lawan yang lengah bisa menghasilkan beberapa hasil yang benar-benar luar biasa. Dengan demikian, kartu truf umumnya disimpan untuk akhir. Ketika Ning dan Ekong telah terperangkap di dalam kuil masing-masing, mereka telah menghadapi beberapa situasi berbahaya tetapi tidak didorong ke titik mengungkapkan jembatan emas kebebasan mereka. Selain itu, jembatan itu memiliki kelemahan hanya bisa digunakan untuk tujuan bertahan. Menggunakannya di dalam kuil tidak akan membantu Ning atau Ekong benar-benar melarikan diri. Mok, jika kamu tidak menggunakan jembatan emas, kamu akan mati. Pihak kita akan kehilangan 2 petarung kelas Autark. Itu akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar, kata Autark Skyfeeder. Hati-hati, semuanya. IRE telah gagal dalam upaya pertamanya, tetapi dia mungkin akan mempersiapkan sesuatu yang lebih mematikan lain kali. Selama kita menjaga jembatan tetap aktif, mereka mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Dalam kegelapan ruang, IRE berdiri di sana dalam kehampaan sendirian, tubuhnya ditutupi dengan lapisan riak yang menghalangi Chaos Verse untuk mendeteksinya. Suara mendesing. Pilar cahaya kabur muncul di hadapannya yang perlahan berubah menjadi 3 sosok. Ini adalah 3 bawahan kuat yang dia kirim sebelumnya. IRE, mengapa kamu menghubungi kami? Kedua pria dan wanita itu memandang IRE. Apakah kamu sudah bertarung melawan salah satu pemimpin kultivator? Tanya IRE. Kami masih mencari mereka. Chaos Verse terlalu besar hanya menemukan mereka adalah tugas tersendiri, kata wanita berjubah perak itu. Saya perlu memperingatkan Anda bahwa mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan menara Daoguard yang dapat mereka gunakan, kata IRE. Perangkap mereka sebelum menyerang mereka. Baik. Ketiganya terkejut dengan berita ini. IRE mengangguk lalu memutuskan sambungan. B44P2.